belajarnya etika, attitude yang baik dan benar, mencari hati mintuan yang bagus. Kalau mencari tante rasanya tiga. Tak mana Pak? Dua. Kok tante ya? 98,6 Top FM Padang Panjang dan live streaming kita di Top FM padangpanjang.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Top Mania dimanapun berada dan masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Hari ini kita melaksanakan dialog interaktif bersama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Ya. Jadi apapun permasalahan keluarga Top Mania, baik itu tentang anak ya, atau lingkungan atau keluarga besar, silahkan sharing bersama kita di LK3 Raudah. Ini adalah sebuah lembaga di bawah naungan Dinas Sosial P2KB P3A Kota Padang Panjang. Jadi buat masyarakat Kota Padang Panjang ya, ini adalah gratis. Jadi khusus kita di LK3 Raudah Kota Padang Panjang mengedukasi permasalahan-permasalahan ataupun edukasi yang kita berikan kepada masyarakat Kota Padang Panjang terkait permasalahan yang ada ya, tentang seputar keluarga. Dari minggu ke minggu kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan dapat diambil juga ilmu yang kita berikan kepada Top Mania dan masyarakat Kota Padang Panjang. Kalau seandainya ada kesalahan, mungkin itu adalah dari kami, kebenaran itu dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari ini Top Mania, kita hadir di studio Top FM untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat Kota Padang Panjang ya, yang mendengarkan kita siang ini. Tema kita yang kita angkat hari ini adalah cara menyikapi hal-hal yang merusak hubungan keluarga. Nanti silahkan Top Mania telepon ataupun WhatsApp di 0823 86 400 989 terkait permasalahan keluarga yang Top Mania alami ya. Dan narasumber di sini nanti akan memberikan pencerahan, memberikan edukasi. Kalau seandainya nanti Top Mania ingin datang ke kantor juga boleh ya, di Dinas Sosial. Silahkan cari ruangan LK3 Raudah Kota Padang Panjang. Baik, Top Mania, selamat siang semuanya. Selamat siang juga yang mendengarkan kita melalui live streaming Top FM padangpanjang.com. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Top FM ya. Ada dari bidang sosial Bapak Bambang Sunario. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini sehat semua ya Pak ya. Dari bidang agama ada Bapak Jup Rizal SAG. Selamat siang Pak Jup. Ya, selamat siang Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari bidang psikologi, temannya ini lebih ke pribadi ya, cara bagaimana menyikapi hal-hal kalau seandainya ada terjadi di pribadi kita, mungkin lebih ke sifat atau etika mungkin ya. Ada Mbak Rahmi Fitri, biasa kita manggil Mbak Riri. Selamat siang Mbak Riri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada Mbak Sari Aprimawati. Mbak Sari selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, dari pekerja sosial LK3 Raudah Kota Padang Panjang, Mbak Agnanta Mutiadara. Kita panggil Mbak Mutia. Selamat siang Mbak Mutia. Selamat siang Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita akan mendapatkan pencerahan juga dari Mbak Mutia nanti bagaimana sih sebenarnya keluarga ya, dua keluarga atau di keluarga besar. Dan Top Mania siang hari ini kita akan mengarah kepada Pak Jup ya, dari segi agama. Kita di sini melihat keluarga itu, baik buruknya sebuah keluarga itu yang menentukan siapa. Apakah keluarga itu sendiri atau orang-orang yang ada di dalam keluarga, atau masuk juga mungkin lingkungan luar yang bisa untuk memberikan pencerahan juga kepada keluarga. Pak Jup, mungkin pencerahan dari segi agama, silakan Pak Jup. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Berbicara masalah keluarga yang dihidam-hidamkan atau dalam arti kata dalam pandangan agama ya, sehingga masyarakat setiap ada
menghadiri undangan atau kondangan itu selalu mengucapkan kepada mempelai semoga rumah tangga samawa ya. Sakinah mawadah warahmah ya. Jadi sebenarnya itu kan doa dan harapan Mbak Enti. Bagaimana harapan dan doa ini yang diharapkan oleh keluarga, teman yang bisa kita jalani dengan baik ya. Yang keluarga yang ideal yang bagaimana yang kita inginkan. Nah semua itu sebenarnya Mbak Enti tergantung kepada kita sebagai pemimpin atau sebagai nahkoda ya, membawa awak-awak kita mengendarai kapal yang kita layarkan dalam mengarungi bahtera keluarga. Tentu harus ada dasar atau modal, sehingga inilah yang dinyatakan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau kamu sudah mampu memberikan belanja, maka menikahlah. Jadi mampu memberikan belanja di sini adalah bukan hanya belanja lahiriah saja, tapi ada batiniah ya. Nah, jadi belanja batiniah di sini bukan hanya biologis saja, tapi ada belanja ketentraman, kenyamanan pasangan kita. Nah, bagaimana seorang pemimpin, seorang nahkoda ya, membawa kapal ini di tengah bahtera begitu banyak badai topan yang dihadapi, mampu membawa dengan baik dan tenang sehingga sampai kepada pantai kebahagiaan. Nah, disinilah yang diharapkan. Namun tentu badai dan topan inilah ujian dalam keluarga. Nah, sebelum menghadapi karena begitu luasnya samudera yang akan diarungi, gitu ya, tentu si nahkoda mempersiapkan kapal yang tangguh dan kuat. Ya. Nahkoda sendiri harus mampu ya, dan melihat bagaimana tantangan ke depannya. Nah, yang kedua adalah kapal. Nah, kapal itulah kehidupan kita tadi. Ya, kehidupan kita bidang bagaimana ilmu kita, pemahaman kita tentang membina rumah tangga yang sakinah mawaddah. Nah, kemudian badai-badai di sini adalah angin badai di sini adalah masalah ekonomi, ya, masalah teman, ya, mantan. Ya. Yang bahaya sekarang adalah kan mantan, Mbak. Betul. Nah, mantan, karena mantan itu hadir di saat kita membutuhkan gitu. Kalau tidak membutuhkan banyak mungkin dibuang sekarang aja, yang gitu. yang curhat-curhat ya Pak ya. Ya. Kenapa dia membutuhkan? Karena suasana itu sudah berubah. Nah, dia kembali ingat dengan masa-masa yang indah bersama dengan si dia, gitu ya. Nah, peluang-peluang itu sudah banyak sekarang, Mbak Enti. Kalau dulu adanya reuni, Iya, nah, sekarang adanya medsos ini sangat luar biasa. Nah, jadi untuk itu bagaimana kita mampu membawa hal itu kepada yang positif. Nah, tantangan demi tantangan dalam keluarga pasti ada. Nah, pasti ada. Jadi bagaimana tantangan ini mampu seorang yang sudah mendapatkan modal yang kuat, itulah kapal tadi, Mbak Enti. Pengalaman dengan ilmu yang dia miliki, tentu dengan kesabaran. Ya. Sehebat apapun dia di dalam menjalani hidup ini, kalau seandainya hidupnya tidak mampu diberikan dalam menjalani bahtera keluarga ini, maka hidup keluarga akan terseret-seret sehingga hancur kapal nahkoda yang dia bawa. Nah, untuk itu maka seorang nahkoda membawa kapal ini dengan sabar, arah kemana angin yang dia tuju, kemana yang lebih sedikit tantangan demi tantangan ini. Nah, ketika dia mampu menyelesaikan ini, insya Allah rumah tangga itu akan sampai kepada titik atau kepada pantai kebahagiaan. Nah, namun untuk sampai itu tentu kan berat, Mbak Enti. Kadang bukan hanya 1-2 kali badai topan yang menghantam kapal rumah tangganya tadi, tapi bertubi-tubi. Nah, mampukah dia sebagai bak karang di tengah lautan? Mampukah kapalnya atau nahkoda mengimbangi kehidupan yang begitu berat? Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin dia sudah pernah kenal sebelum mengenal dia, istrinya atau suaminya sudah pernah
kenal dengan wanita lain atau laki-laki lain begitu ya. Nah, kenapa? Ya, kita sering menyampaikan di saat screening itu Mayanti, bahwasanya yang calon laki perempuan saya sampaikan mungkin sampai detik ini sebelum itu mungkin sudah 1, 2, 3 laki-laki yang sudah hadir di hati. Dan juga pasangan yang laki-laki mungkin 1, 2, 3 mungkin tidak terhitung. Betul. Begitu banyak wanita yang sudah hadir di hatimu. Tapi ingat bahwa di hadapanmu hari ini, di sampingmu hari ini, inilah wanita yang terbaik. Dan inilah laki-laki yang terbaik yang Allah berikan kepadamu. Nah, bagaimana? Walaupun menurut dia itu tidak terbaik dalam menjalani rumah tangga umpamanya, jadikanlah ini yang terbaik, menjalani hidup dengan baik dan mempelajari semua kekurangan demi kekurangan pasangan. Dan yang kedua, selalu mengkomunikasikan. Komunikasikan apapun, masalah yang besar, masalah yang kecil, komunikasikan. Karena setiap orang ingin dihargai. Istri ingin dihargai, suami ingin dihargai. Ketika sang istri melangkahi semua itu, maka egonya seorang suami luar biasa, Mai. Nah, untuk itu hargailah. Istri walaupun dia lembut, dia rela sabar gitu ya. Tapi ketika dia dihargai, itu luar biasa di penghargaannya kepada suami. Nah, untuk itu para pasangan suami istri, belajarlah untuk menghargai kelebihan suami. Belajarlah menghargai kelebihan istri kita. Jangan kita selalu melihat dan mengkaji kekurangan-kekurangan suami kita atau istri kita, karena ini tidak akan bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih di dalam hati dan menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga, apalagi untuk membina anak-anak kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kita hadirnya orang ketiga, apakah itu mantan kita, apakah itu mertua kita, apakah itu teman kita atau tetangga kita. Nah, jadi bagaimana ketika kehadiran mereka itu tidak kita inginkan, mereka hanya untuk merusak rumah tangga kita. Anak ini harus kita pelajari. Sebab Mbak Yanti, rumah tangga yang sudah mapan ini akan banyak badai yang akan menghantamnya. Kenapa? Karena dia tumbuh sendiri menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Tak ubahnya sebuah pohon yang berada di tengah hutan, ketika dia masih kecil, dia biasa-biasa saja. Angin badai tetap ada, tapi karena dia masih rendah, banyak yang melindunginya. Tapi setelah dia sampai di atas, dia yang paling tinggi, dia yang melindungi yang lain. Angin akan cepat menerpa dirinya. Dan begitulah dalam keluarga. Kalau seandainya keluarga kita sudah sampai di puncaknya, maka kita harus berhati-hati. Dan ingat, apapun bentuknya, kalau sudah sampai ke puncak, bersiap-siaplah untuk turun. Nah, maka kita ingat di masa-masa keemasan Islam. Ya, kalau sudah masa emas, tentu mundur. Apalagi yang di atasnya, Mbak. Iya, betul. Nah, jadi ada masa kemundurannya. Nah, begitu dalam kehidupan kita. Kalau sudah sampai di puncaknya, ingat, di puncak akan pasti menurun. Nah, inilah bagaimana kita mengasah kekurangan, bagaimana mengasah cinta yang tumpul menjadi tajam lagi, walaupun tidak seperti di masa muda dulu, awal-awal dulu. Tapi kita sangat bertemu dengan Pak Bambang, dengan seorang yang sudah lansia, Mbak ini. Tapi panggilan kepada pasangan luar biasa. Ya Bang, ya sayang, wah Masya Allah ya. Sayang itu kita sering ungkapkan ketika kita masih awal-awal, Mbak ini. Betul. Nah, tapi ketika sudah punya anak, Pak Siago, Pak Pajah tuh, sayang tuh panggil nama. Kadang-kadang bawa kau. Nah, ini harus kita berikan contoh-contoh yang banyak. Kalau seandainya maka faktor berikutnya ada faktor eksternal, tetangga itu bisa mempengaruhi keluarga kita. Maka lihatlah di mana kita tinggal, tempat tinggal kita. Nah, terutama carilah yang lebih dekat dengan masjid atau musola, karena dengan kumandang azan itu akan melatih atau memantapkan kepada anak-anak kita atau generasi kita. Nah, tapi kalau tetangganya tidak baik, jauh daripada masjid musola, yang dia dengar hanya kata-kata yang tidak baik. Nah, itu akan mempengaruhi. Nah, maka ini kata oleh Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Ayah dan ibunya lah yang mempengaruhinya. Apakah dia Nasrani atau Majusi, atau dia Yahudi. Artinya apa? Kalau pengaruh buruk itu awal hadir di dalam keluarga, maka itu akan mempengaruhi lebih pertama. Tapi kalau dia yang hadir itulah yang baik-baik, maka insya Allah
faktor X yang buruk tadi akan cepat dikesampingkan karena ada apa? Ada hijabnya, ada filternya. Nah, filter inilah akan menghambat yang merusak dalam keluarga kita. Nah, yang terakhir mungkin Mbak Yanti ya, kelolalah keuangan dengan baik, walaupun itu sedikit. Seorang pemimpin, seorang imam, istri adalah bendahara, berikan. Suruh dia mengelola dengan baik, berikan kepercayaan. Kalau seandainya kurang, tambahin. Kalau ada, kalau tidak ada, cukupkan dengan apa? Ini dengan qanaah. Nah, seorang istri kalau seandainya diberikan oleh suami belanja, maka cukupkanlah apa yang diberikan oleh suami. Kalau seandainya tidak cukup, sampaikan dengan baik. Nah, sampaikan dengan baik. Kalau seandainya tidak ada, maka inilah dengan sabar, dengan qanaah. Insya Allah, Allah akan berikan keberkahan dalam hidup. Berapa banyak orang yang gajinya puluhan juta, malah kita dengan Mbak Riri pernah bertemu langsung dengan klien kita. Berapa gajinya? Berapa yang diberikan oleh suami? 10 juta satu bulan. 10 juta, sedangkan gaji kita saja 1 juta, Mbak Yanti. Iya, Ini betul. 10 juta ini. Apa yang dikasih dengan istri lagi? Nah, Tapi masih kurang. masih kurang ya. Nah, masih ada yang kurang. Artinya apa, Mbak Yanti? Bukan masalah keuangan yang membuat orang itu, rumah tangga itu dijamin dengan bahagia, tidak. Betul. Nah, tapi apa? Keuangan yang banyak bisa menjadi orang bahagia. Iya. Nah, tapi belum tentu itu satu-satunya memastikan dia akan bahagia. Betul. Tapi yang penting adalah bagaimana menerima apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang mampu oleh suami. Artinya Pak, ridho dan rela dalam menjalani rumah tangga. Jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Insya Allah. Intinya apa? Agama. Kalau sudah pandangan agama yang masuk dalam keluarga, insya Allah rumah tangga akan rumah tangga sakinah mawadah. Maka hal-hal yang akan merusak rumah tangga itu akan lari sedikit demi sedikit, akan terkikis habis. Gitu, Pak. Baik. Sebenarnya penguatan yang di dalam keluarga itu intinya adalah beriman ya Pak ya. Kalau seandainya tidak mempunyai iman, hal-hal sedikit saja yang dibilang sama orang itu akan goyah. Goyah, Ya, Pak, ya. ya. Baik, terima kasih Pak Jup. Tomania dan masyarakat Kota Padang Panjang, kita akan masuk ke penjelasan edukasi yang diberikan oleh narasumber dulu ya. Baru nanti kita masuk ke pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Ada beberapa pertanyaan, sepertinya banyak pertanyaan Bapak. Ya. Kita masuk ke Pak Bambang saja Oh, ya. ya. Penjelasan Bapak menyikapi hal-hal yang merusak hubungan keluarga. Ini saat ini memang banyak ya Pak ya. Ya. Tidak hal kecil, hal besar yang bisa merusak hubungan keluarga. Benar ya. Tapi anak sendiri pun ya Jadi, menjadi satu sebab. satu sebab. Baik, Bapak Bambang silakan Pak. Ya, ini sebuah fenomenal kehidupan berkeluarga. Ya, seluruhnya aset terkuat dalam tubuh kita adalah pikiran, hati. Ya. Kalau pikiran itu kita anggap sebuah aset yang luar biasa, maka pasti kita jaga. Ya. Hati juga begitu. Karena dua benda ini dia saling mempengaruhi, ya kan? Dalam melakukan sebuah tindakan. Betul. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan berkeluarga, apakah kita penting menggunakan pikiran? Sangat penting sekali. Kemanapun nanti kita nggak bisa. Seumur hidup kita penting sekali sampai akhir hayat kita, ya kan? Dan sekaligus bagaimana kita mengelola hati kita supaya yang lahir itu tindakan-tindakan yang positif, Betul. terutama buat diri kita sendiri, manfaatnya untuk suami kita, untuk anak-anak, dan untuk bahkan sampai kita sebarkan kepada tetangga dan lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi kalau dinilai atau kita coba urai bahwa persoalan-persoalan di rumah tangga ini bisa dari sebab intern itu sendiri yang Bu Yanti sampaikan. Iya, Bisa betul. itu karena cara berpikir kita yang salah, sehingga apapun yang positif kita dapatkan tetap salah. Ya kan? Ada nggak persoalan seperti itu? Ada. Ya, apapun yang dilakukan positif oleh pasangan kita masing-masing tetap salah. Iya. Karena logikanya nggak masuk. Logikanya sudah dimanipulasi dengan data-data yang salah. Ya kan? Betul. Kemudian hati kita nggak pernah ada keyakinan-keyakinan dan kemudian berprasangka terus. Ya, merasa seakan-akan omongan pasangan kita menyakitkan. Iya. Karena sudah didorong oleh egosentris yang luar biasa, emosional, ya, sehingga nggak ada yang baik gitu. Nah, persoalan pertama adalah persoalan diri kita. Semua yang ada di luar diri kita ini adalah daya dukung untuk menciptakan kebaikan dan daya dukung untuk menciptakan keburukan. Ya kan? Tapi kalau akal kita dan kemudian juga hati kita sudah kita kelola dengan baik, mudah-mudahan apapun pengaruh dan dampak dari lingkungan itu bisa kita olah dengan baik, sehingga tidak menghasilkan masalah gitu, yang besar ataupun yang kecil. Anak muda, saya potong Bapak. Ya.
Pak Bambang, anak-anak muda sekarang banyak yang seperti itu, Ya. lemah dengan hati mereka, lemah dengan pikiran mereka, karena mereka lah yang akan memperjuangkan nanti istilahnya negara, ya, bangsa atau daerah mereka. Bagaimana kita harus memperkuat mereka? Ya, kita saling mengingatkan. Makanya ada sistem regenerasi atau estafet. Orang tua saya sebenarnya secara ilmiah dan secara alamiah, alamiahnya alam terkembang jadi guru. Betul. Ilmiahnya ada kajian-kajian tertentu secara empiris seperti itu. Kita sudah belajar dari kecil, ya kan? Saya berulang-ulang kali meresapi ini, ya, bahwa saya sebenarnya apa sih yang saya lakukan pada hari ini? Ya, itu tidak lain dari apa yang saya serap selama kecil, waktu saya kecil, remaja, jadi dewasa. Ya kan? Perilaku orang yang positif saya ambil, ya kan? Nah, jadi salah satu adalah kemampuan kita menyerap yang positif tentang peran kita sebagai anak, tentang peran kita sebagai ayah, dan kita memerankan diri itu sekali lagi saya katakan, sering-seringlah melakukan peran di dalam diri kita. Ketika Bu Yanti saya tuding sebagai salah seorang yang bergerak di dunia pers, ya kan, yang kerjanya cuma kritik saja, saya rasakan saya berperan juga sebagai orang pers. Ketika saya perankan diri saya sebagai orang pers, maka saya juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mengkritik. Karena ada fungsi di situ. Fungsi apa? Sosial kontrol. Ya kan? Salah satu sosial kontrol yang dimiliki oleh pers, dia harus mengkritik. Ya kan? Artinya saya nggak perlu istilahnya ngomelin Bu Yanti, karena saya paham. Ya, orang pers harus punya kritik. Jadi kita belajar jadi anak-anak, apa sih yang nggak disukai oleh anak-anak? Ya kan? Kita tahu apa yang kita nggak sukai dari ayah kita, dari ibu kita. Kemudian dari remaja, apa yang kita inginkan? Perkembangan yang dinamis, perkembangan yang sangat fleksibel, tetapi penuh dengan dibungkus oleh norma-norma, ya kan? Kemudian juga bagaimana jadi sosok dewasa? Saya sampai hari ini hanya mengutip satu bagian. Siapa sih orang yang dewasa itu sebenarnya? Yaitu yang mampu menggunakan kearifan dan kebijaksanaan, ya kan? Kalau kita larikan ke masalah agama, yaitu orang yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, ya kan? Di dunia maupun di akhirat seperti itu. Nah, juga ya, anak-anak remaja kita ingatkan, seorang bapak harus membelajarkan anak-anaknya di setiap episode kehidupannya, kemudian setiap gerak dinamis kehidupannya. Ketika anak sekolah, kita nasihatkan, begini loh anak, kalau sekolah, jangan berputus asa. Kamu harus menjadi sosok yang kompetitif, siap bersaing dengan orang lain. Kalau dia bertanya, bersaing itu gimana ya bagusnya? Kan kita uraikan nanti, gitu kan? Jadi komunikasi adalah pola utama, ya. Kemudian juga bagaimana nanti dia bisa kalau sudah usianya mau nikah itu, kita ingatkan lagi, ya kan? Jadi sehingga apa? Anak itu mulai dia melakukan aksi untuk dirinya sendiri, untuk perkembangan lahir batin. Nah, apa yang paling penting kita, prinsip dasar yang kita tekankan adalah ya agama, ya kan? Agama ini adalah install yang paling utama gitu, ya kan? Kalau dia sudah memahami tentang sosiologi, budaya, kemudian ilmu perkawinan dan segala macam, agama seperti yang dikatakan tadi. Sehingga apa? Kesiapan seorang anak untuk menikah itu dia nggak banyak lagi yang harus diupdate-nya datanya, informasinya gitu. Karena sakral loh, pernikahan itu sakral. Sakralnya saya bayangkan begini, saya juga meresapi itu dari dulu gitu ya. Bahwa ketika seorang anak perempuan itu usianya katakanlah 17 kita ambil, itu kalau kita kaji secara ilmu psikologi dan kemudian ilmu sosiologi dan ekonomi, itu sangat besar, ya. Secara ekonomi tidak kurang seorang orang tua membesarkan anaknya hampir 500 juta satu orang anak. Betul. Sampai umur 17 tahun, ya kan? Bahkan lebih. Secara materi, 19 tahun mau 19 tahun, ya kan? Itu secara materi. Secara psikologi, berapa pikiran terkuras orang tua untuk mendidik dan melatih anak-anaknya? Betul. Yang tidak sedikit orang tua cemas, takut, kemudian merasa terancam dengan tingkah laku anak-anaknya, ya kan? Kemudian juga secara sosiologi, bagaimana dia memperhatikan seluk-beluk kehidupan anak-anaknya. Artinya sangat mahal seorang wanita itu, sangat mahal. Jadi siapa wanita yang tidak memuliakan diri sendiri, ya itu rugi sendiri gitu. Iya, betul. Apalagi laki-laki juga berdosa tidak memuliakan seorang wanita. Nah, sekarang anak yang sudah dibesarkan sedemikian rupa, lalu diserahkan kepada seorang laki-laki, ya kan? Diserahkan, ya kan? Cuman mungkin 1 hari kenal, Iya. ada katakanlah satu tahun kenal gitu, ya kan? 1 tahun kenal, sedangkan orang tua yang mendidik sampai usia 17-19 tadi, dia hanya 1 tahun dia yang mendapatkan.
Iya, betul. Hasil kerja keras bapak ibu untuk membesarkan seorang anak. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab dalam tanda kutip, ya, dia mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Mendekatkan diri kepada, ada tanda kutipnya yang positif, ada yang enggak, gitu ya. Betul. Mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Maka dia akan berpikir bagaimana mempertanggungjawabkan serah terima dari bapak orang ini, Iya, ya kan? betul. Nah, kalau tanggung jawab ada, berarti kita siap menerima kelemahannya. Nah, jadi ini salah satu persoalan dalam rumah tangga, ketidaksiapan menerima kelemahan Iya. pasangan kita. Kelemahan pasangan kita menimbulkan tanggung jawab dan kewajiban. Ya, jadi kalau seorang laki-laki setelah menikahi seorang wanita lalu melihat kelemahan istrinya, ya kan? Lalu dia seperti lepas tangan, lalu dia seperti menghindar dari persoalan-persoalan, ini nggak bertanggung jawab. Harusnya dia cetuskan dalam dirinya bahwa apapun kelemahan istri saya, ini tanggung jawab saya. Betul. Ini kewajiban saya. Maka kalau bahasanya tanggung jawab dan kewajiban, kita mesti belajar untuk menjawab tanggung jawab itu, ya kan? Dan kemudian kita harus mengupdate juga ilmu kita, ya kan? Jadi jangan katakan dengan pola yang sama kita lakukan perubahan-perubahan terhadap istri kita 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Lalu Anda bosan. Bosan karena apa? Cara Anda yang selalu itu saja, ya kan? Coba lakukan cara-cara yang trik, katakanlah mungkin fleksibel, dinamis, kemudian berkembang, ya. Ada mungkin sistemnya sistem serius, ada Iya, bercanda. betul. Bahkan kata kuncinya kembalikan, passwordnya. Apa passwordnya? Kasih sayang, cinta, ya kan? Cinta ini jangan sampai terkubur, ya kan? Seperti bunga, jangan sampai bunga itu kuncup, layu, lalu mati, ya kan? Nah, bagaimana menumbuhkan cinta itu? Selalu kita bertindak dan bertingkah laku, kemudian berpikir dan punya hati yang baik. Jadi kalau ada istilah, ya, jangan wanita menuduh laki-laki, ya, bahwa seakan-akan wanita ini dianggap seperti kopi. Kalau udah panas enak diminum, kalau enggak dingin gitu. Enggak. Sebenarnya yang disebut menghangatkan bukan masalah seksualitas saja, ya kan? Tetapi juga cara berpikirnya yang bagus diberikan kepada suami, ya kan? Suaminya enak, hangat loh, hangat kesannya saya punya istri kamu loh, ya kan? Nggak ada dingin-dinginnya. Nggak ada dinginnya, ya kan? Kemudian hatinya selalu merangsang kebahagiaan, selalu merangsang nilai-nilai, ya kan? Yang membuat seorang laki-laki bermimpi dunia akhirat bisa sampai nih, ya kan? Yang membuat seorang laki-laki bermimpi bagaimana menguras tenaga untuk menafkahi anak istrinya dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, ya kan? Sehingga menghangatkan suasana, tersenyum, kemudian ramah, santun gitu. Terus ada situasi yang harmonis sekali. Ya, jadi tidak perlu mengkaji perbedaan antara biola dengan gitar. Tidak perlu. Yang perlu dikaji adalah bagaimana gitar bisa menyamakan, ya, nadanya dengan biola. Drum juga gitu. Sehingga kita bermusik di dalam rumah tangga. Musik itu harmonisasi. Itu yang kita mainkan lagu-lagunya di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga setiap saat kita bergandeng tangan dengan istri kita, dengan penuh nyanyian-nyanyian kasih sayang, yang membawa kebahagiaan dan pemikiran-pemikiran jernih. Seperti itu. Jadi intinya adalah permasalahan disebabkan oleh cara berpikir kita, cara merasa kita, cara tindakan kita. Kemudian sebab-sebab lainnya adalah karena mungkin pola asuh kepada anak yang kita berbeda, tetapi tidak saling menerima, ya kan? Akhirnya anak pasti ujian bagi orang tua, pasti menimbulkan masalah, tidak bisa tidak, sekecil apapun, ya kan? Cuman memperkecil yang besar menjadi kecil, yang kecil jadi tidak ada, ini kewajiban kita, ya kan? Nah, oleh karena itu kita memang sambung menyambung, ya, yang disebut menyatu, membaurkan diri. Istri yang sedikit atau lebih banyak menghargai, menghormati keilmuan laki, suaminya, membaurlah dengan suami. Jangan kesedikitan ilmunya membuat dia ego, membuat dia seakan-akan dia yang benar. Jadi logika ini sebenarnya kalau disambungkan ke hati, dia tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dia tahu bahwa dia udah salah. Dia tahu bahwa ilmunya memang belum sampai kepada ilmu pasangannya. Ya, akan ada pengakuan, ya silakan dah, kayaknya udah saya hormati kebijakan keputusannya. Atau mungkin laki-laki yang juga memuliakan istri, seperti itu, kalau istrinya punya pola yang bagus, sudah terima saja. Tidak ada istilah saya pemimpin loh, saya yang harus memutusi, tidak. Pemimpin itu tegak ketika apa, gitu, pertanggungjawaban, ya kan, pertanggungjawaban itu baru pemimpin. Tapi kalau soal demokratisnya, ya, adanya konteks diskusi dengan istri mampu dia mengatakan begini, ada katanya, ya, anak kita nih orangnya seperti ini, harus begini orangnya, logikanya masuk, ya udah kita terima, apa salahnya.
Tetapi kadang-kadang istri ini seringkali tidak menunjukkan kelebihannya, ya kan? Ketika suami udah ngomong, dia seperti udah menerima aja, iya, seperti tidak ada kena, back and gear. seperti itu. Harusnya dia makin dipancing oleh suami, makin mengeluarkan positif energinya, sehingga terjadi konsep yang bagus seperti itu. Betul, Nah, betul. jadi anak-anak ini tumbuh juga berkembang ya atas perilaku orang tuanya sendiri nanti. Yang kita kunci apa? Jangan sampai anak melakukan penyimpangan di luar. Iya, Penyimpangan itu bisa dia keluyuran saja, bisa dia ya mungkin kalau laki-laki dari dulu sampai sekarang dia sama ya, mencari pergaulan-pergaulan yang mungkin saja menurut mereka hiburan sesaat, Iya. tetapi itu menghancurkan kehidupannya, ya kan? Nah, ini yang saya katakan kepada siapapun generasi, termasuk ini konsep yang harus kita saling sebarkan, bahwa diri Anda itu mahal, iya, betul. mahal, saking mahalnya kita nilai seperti tadi, ya kan? Secara material, bukan kita istilahnya paham materialis enggak, tapi ini logika matematik dan logika psikologinya, ya kan? Orang tua tidak sedikit pusing kepala, Betul. ya kan? Dan mengeluarkan barang harta seperti itu kan. Anak-anak mana tahu dia kalau dia tidak mencari tahu, apalagi yang nggak mau tahu bahwa orang tuanya membesarkan itu sudah menjual apapun yang dia lakukan, yang bisa dia jual, bahkan sekalipun itu mempertaruhkan harga dirinya, ya kan? Saya tidak sedikit di lapangan mendengar orang tua yang meminjam ke sana ke sini demi pendidikan anak sampai tingkat atas, ya kan? Tidak sedikit. Saya selalu kasih spirit, Anda telah berjihad, Anda telah berjuang walaupun caranya berhutang, ya kan? Tapi ini sebuah perjuangan, Iya, ya kan? betul. Nah, kalau anak-anak tahu pasti dia mulai menghargai, menghormati, ya kan? Nah, tapi kalau anak yang salah cara berpikir, tetap saja salah orang tuanya, ya kan? Nah, itulah ya kenapa nggak bisa cari kerja yang lebih, ya, menghasilkan yang besar gitu seperti Iya, itu kan? Padahal dia tidak memahami satu konteks kehidupan. Apa itu? Bahwa tidak mudah mencari hasil yang besar. Apalagi kita ambil kelompok kota Padang Panjang, Betul. ya kan? Tidak mudah, ya kan? Mungkin 100 sampai 1000 orang sudah mencoba bahwa 3 pekerjaan di daerah kita ini belum tentu bisa menghidupi keluarga seperti itu. Nah, jadi intern ini kita mulai dari diri kita. Apa yang jadi sebab menjadi masalah dalam rumah tangga atau hal-hal yang menjadi halangan dalam rumah tangga kita, juga sekaligus efek positifnya kita balikin, ya kan? Ketika akal kita kurang bagus dikelola, ya kita kelola dengan baik sehingga menghindarkan masalah. Sebab-sebab rumah tangga baik atau buruk ya, yang baiknya begitu. Akal kita selalu kita update, kita selalu belajar memperhatikan kehidupan secara nyata dan luas gitu. Alam tak kambang jadi guru. Ini sebenarnya kita rugi. Guru hanya menyampaikan segelintir ilmu kepada kita, ya kan? Seorang ngasih pengajian itu segelintir ilmu, tapi alam sangat tulus memberikan ilmu kepada kita, tapi kita tidak mau menyerap alam itu sendiri. Betul. Ya kan? Kalau seorang membiasakan belajar dengan alam, dikaitkan dengan kajian yang sudah disampaikan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh orang tuanya, ini klop, ya, bahwa sebenarnya tidak, ya bahasanya bukan tidak mungkin, tapi sangat memungkinkan sekali kalau kita menjadi orang kuat di dalam memahami keluarga kita sendiri, sehingga seorang istri tidak akan mungkin melakukan kesalahan besar, ya, kepada suaminya begitu juga, gitu. Karena pada akhirnya seluruh bagian yang kita ceritakan itu ujung akhirnya adalah bagaimana saling memuliakan, ya. Nah, kadang-kadang istri sudah dimuliakan oleh suaminya, tapi tidak juga merasa dimuliakan. Apa contohnya? Suaminya jujur, ya? Kejujuran suaminya tidak diterima sebagai konsep kejujuran. Akhirnya suaminya apa? Melakukan kebohongan. Syukur-syukur suami itu tetap tidak mau berbohong, dia tetap tegak keimanannya kepada Allah. Apapun kejadiannya, apapun resikonya, saya tetap akan jujur pada istri saya, ya kan? Nah, ini harus kecerdasan yang baik sewanita untuk menilai setiap kata dari suaminya. Maka mau tidak mau setiap generasi belajar ilmu psikologi tentang ini, suami saya jujur nggak, istri saya jujur nggak. Kita belajar melihat gerak-gerik muka, mata, kemudian ya semuanya yang memungkinkan kita bisa menilai, oh ini suami saya jujur, ini istri saya jujur. Jadi salah satu bukalah ruang kejujuran tanpa emosional, sekalipun jujur itu menyakitkan. Betul. Ya kan? Nah, sehingga tidak ada persoalan-persoalan yang tidak terkomunikasikan dengan baik seperti itu, Bu Yanti. Baik. Ya? Bapak, mungkin sebelumnya saya potong penjelasan Pak Bambang tentang
permasalahan yang di dalam keluarga. Ini salah satu pertanyaan ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dodi, Bapak dari Siliang Atas. Saya mau bertanya. Saya tidak ada pekerjaan saat ini. Mungkin dengan kondisi pandemi juga tidak tahu ya Pak ya. Ya. Sementara harus memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Sedangkan istri saya tidak memberikan support kepada saya, sering manggok dengan saya tidak mempunyai pekerjaan ini. Apa yang harus saya lakukan Bapak? Nah ini masuk kepada Bapak tadi bahwasanya sang suami betul-betul harus memahami istrinya seperti apa. Kalau memang di dalam rumah tangga itu memang harus punya komitmen. Ya. Ya silakan Pak Komar. Pada akhirnya laki-laki yang terbentur oleh istrinya yang mungkin tidak mengizinkan, banyak sekali ya rintangan yang mungkin dilakukan oleh istrinya sendiri, harus menggunakan hak patennya, hak vetonya. Ya kan? Kalau dia tidak gunakan hak vetonya, dia tidak akan mampu keluar dari zona keterbelengguan dari istrinya. Ya kan? Selama hak veto itu digunakan untuk meningkatkan daya kreasi, persaingan dirinya untuk bisa meraih pekerjaan, berjuang untuk meraih pekerjaan, Iya. pekerjaan yang menghasilkan, jangan pekerjaan yang tidak menghasilkan. Tapi terkadang kebanyakan laki-laki yang saat ini sudah seperti ini, istrinya Pak, dia malah melo. Ya ini saya katakan tadi, ya jangan cepat-cepat mengambil keputusan, ya. Ya kita ini beristilahnya laki-laki kalau ngobrol sama laki-laki pandai-pandai kalau istilah orang Minang, ya kan? Ada hal-hal tertentu yang kita memang harus keluar dari zona itu gitu, Iya, ya kan? betul. Dan kita lakukan sendiri dalam istilah dalam kerangka kita tidak menyinggung kemana-mana, ya. Selama itu berhubungan dengan tanggung jawab kita. Iya. Ya kan? Jadi cuman kita ingin mengingatkan istrinya saja. Ya kalau sudah berani menggunakan hak veto atau kekuatan utama dia sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab total di rumah tangga itu, ya lakukan apapun mau Anda. Nanti istilah orang Minang, tunggu siang siang. Kapan istri ngomel, di situ kita jawab dengan baik-baik. Ya kan? Selama seperti saya katakan tadi komunikasi dengan kasih sayang, istri itu mudah-mudahan makin subur rasa semangatnya untuk mendukung, ya kan? Betul. Tapi yang kebanyakan kan ketus gitu. Iya. Ditanya oleh istrinya jawab ketus. Sekalipun bagus konsepnya, cerita yang disampaikan, dinamika yang disampaikan oleh suami, tapi kalau ketus caranya istrinya juga nggak nerima, ya kan? Nah, jadi yang kedua kita ingatkan istrinya, jangan pernah menghalang-halangi suami di dalam berupaya meningkatkan ekonomi pekerjaan dalam menafkahi, ya kan? Apapun bentuknya, itu yang dikatakan oleh Pak Juk tadi, ya kan? Hargai, hormati, ya kan? Kalau Anda tidak bisa menghormati laki-laki untuk bisa bersemangat untuk bekerja, apa yang harus Anda dapatkan? Apa yang akan Anda dapatkan? Rumah Ya kan? tangga seperti apa ya? Rumah tangga seperti apa? Ya kan? Betul. Itu namanya kesewenang-wenangan. Ya, kesewenang-wenangan. Ya, dia tahu kebutuhan dia, suami yang punya materi. Kenapa? Sakral tadi berhubungan dengan itu, tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat berhubungan juga dengan materi, ya kan? Nggak mungkin sekarang kita udah mungkin 100 kajian sama pada akhirnya adalah materi daya dukung utama di dalam menciptakan rumah tangga yang sehat. Seperti itu. Jadi kalau ingin sehat, dukunglah suami. Kalau tidak sesuai konsep suami, apa yang sesuai? Ya kan? Diskusikanlah. Kalau mungkin persoalan modalnya susah, cari modal yang menengah dan kecil. Kalau nggak ada lagi kekuatan modal itu, apa yang bisa kita keluarkan potensi diri kita? Apakah menyangkut jasa, atau mungkin persoalan-persoalan inovatif, dan segala macam. Ya kan? Kan banyak. Tetapi memang, saya katakan sekali lagi, di kota kita ini, apapun sulit kita mendapatkan tingkat ekonomi yang kita butuhkan. Artinya apa? Sehebat-hebat kita, ini secara undang-undang tenaga kerja pun, ya kan, gaji kita cuma UMR, kan? 2.700.000. Sedangkan temuan di dalam penelitian ekonomi keuangan bahwa hidup rata-rata seorang dikatakan sejahtera di zaman sekarang itu 5 juta. Artinya kalau seorang kepala rumah tangga mendapatkan 2.700.000 itu tidak cukup menghidupi 1-2 anak. Iya. Akan ada utang nanti. Tapi kalau untuk berdua sama istri pandai-pandai aja lah. Iya. Ya kan? Betul. Nah, 2 juta itu gitu kan. Nah, tapi kalau sudah anak 1 apalagi 2 itu susah. Jadi bagaimana istri menginspirasi, ya kan? Tapi kalau sebenarnya gini loh Bu Yanti, sedikit lagi ya. Inspirasi itu banyak loh di lingkungan alam, ya kan? Kadang-kadang kita memandang alam, dia memunculkan inspirasi buat kita. Iya. Sekaligus ilmu tadi, ya kan? Ilmu yang terurai, yang sudah terinci, rincian dari ilmu itu yang kita kuasai satu bagian, itu yang menimbulkan pemahaman, ya kan?
pemahaman yang kuat itu didasarkan karena alam takambang jadi guru tadi ada kompleksitasnya, ya kan? Kebergabungan dari beberapa sumber menjadi sebuah paham, Iya. ya kan? Nah, seorang laki-laki jadi pemimpin harus menguasai itu. Wanita juga sebagai istri. Sehingga apa? Apa sih yang disebut konflik? Bertemunya orang yang tidak memahami dengan orang yang tidak berilmu, ya kan? Yang ini tidak memahami, yang ini tidak berilmu. Ini yang terjadi konflik. Benar. Kalau ini memahami dan ini berilmu, sudah tidak ada konflik. Yang ada solusi seperti Iya, itu. benar. Ya kan? Oke, mungkin itu sementara itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, intinya sebenarnya adalah yang dikatakan Pak Bambang, kembali kepada diri sendiri ya. Saya mengutip sedikit yang bagian terakhir ya Pak ya. Kalau seandainya tidak memahami dan tidak berilmu, Iya. nah ini Konflik. mungkin ya konflik jadinya ya, permasalahan keluarga. Baik, banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan juga ke nanti ya, Mbak Riri. Kalau berbicara psikologi ya, terkait keluarga Mbak Riri, suami istri ya, sampaikan, saya mengutip dari Pak Bambang, tidak berilmu dan tidak memahami. Nah ini kebanyakan yang terjadi bagi anak-anak di lingkungan. Saya melihat seperti itu. Mohon maaf ya untuk di luar sana karena memang kejadian seperti ini ya. Menyikapi hal-hal yang merusak hubungan keluarga ini adalah salah satunya. Pencerahan dari Mbak Riri, silakan Mbak Riri. Sebenarnya ngambil kesimpulan juga nih Mbak Yanti apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang tadi, menyikapi hal-hal yang bisa merusak dalam rumah tangga. Jadi satu yang mau saya sampaikan bahwa dalam menyikapi hal ini ada satu cara sebenarnya, seperti Mbak Yanti bilang tadi, kita harus berilmu. Yaitu dengan cara apa? Ya banyak belajar. Itu adalah salah satunya. Banyak belajar. Jadi belajar ini bukan berarti kita duduk di kelas, enggak. Bukan berarti kita baca buku lagi, enggak. Tapi belajar melihat kondisi. Jadi di sini dituntut juga kita punya wawasan yang cukup luas. Apa gunanya nih gadget? Kita kan punya nih gadget. Jangan hanya cuma buka medsos aja. Tapi banyak pelajaran loh yang bisa kita ambil dalam hal ini, dalam menghadapi kehidupan rumah tangga kita, dalam menghadapi kehidupan keluarga kita, dalam menghadapi anak gitu Mbak Yanti. Jadi kalau untuk ilmu ya Mbak Yanti ya, kembali lagi ke pribadi kita, malas atau tidakkah kita? Kalau kita rajin, semua ilmu pasti bisa kita dapat. Jadi dalam menghadapi hal ini, kuncinya adalah pertama adalah banyak belajar, yaitu belajar tentang situasi keluarga dan belajar tentang pribadi yang ada dalam keluarga itu sendiri Mbak Yanti. Jadi dalam hal ini, kalau situasi ya kondisinya sebesar ini seperti apa, kita belajar. Misalnya di rumah lagi hawa-hawanya lagi nggak mood, nggak bagus, berarti kita belajar ya Mbak Yanti ya, bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini. Betul. Kalau untuk pribadi kita belajar, misalnya tipikal suami kita adalah orang yang tidak banyak bercerita. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ini kembali lagi kita harus belajar. Mungkin belajarnya bisa melalui tadi seperti HP, atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, atau keluarga, misalnya tentang suami nih, bertanyalah kepada keluarganya, jangan ke orang lain. Iya, betul. Nah, kalau ke orang lain kan jadinya salah, Nggak tidak tahu. tahu siapa suami kita, Betul. tidak tahu siapa pasangan kita. Begitu juga dengan anak kita, kita lihat tingkah lakunya. Kita selaku orang tua masa sih nggak tahu tentang pribadi anak kita sendiri? Pertanyaannya, kalau kita ketanya ke orang lain, ya jadinya salah. Akan kita mendapatkan jawaban yang tentunya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Mbak Yanti, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Mungkin akan ada ditambahkan, oh iya dia benar nih seperti ini, yang justrunya akan lebih merusak hubungan kita dalam keluarga. Jadi belajarlah dalam memahami lingkungan keluarga itu sendiri, situasi keluarga itu sendiri, dan memahami pribadi, agar kita tidak banyak menuntut Mbak Yanti. Artinya begini, ketika kita melihat keluarga A, kita bandingkan dengan keluarga kita, yang kita lihat mungkin baik-baiknya aja, sehat-sehatnya aja, mulus-mulusnya aja. Nah, mungkin kan orang tampilkan yang keburukannya. buruknya. Betul. Nah, ketika kita pandang itu sebuah, wah mereka enak ya, dibanding keluarga saya nggak ada enak-enaknya. Padahal kita nggak tahu nih perjuangan orang tersebut buruknya seperti apa, masalahnya seperti apa, karena juga nggak diumbar oleh orang lain. Jadi dalam hal ini jangan banyak menuntut, dalam arti kita terima, kita pahami pasangan kita. Kalau kita menuntut nih Mbak Yanti ya, oh kamu harus sesuai dengan apa yang saya inginkan,
kita akan kecewa. Iya. Pastinya kita akan kecewa Mbak Yanti. Tidak bisa semua orang kita atur sesuai dengan keinginan kita. Betul. Kita terima kondisinya, kita pahami, berterima kasih dengan kondisi kita belajar memahami, bicarakan dengan pasangan untuk juga bisa memahami kondisi kita, apa keinginan kita komunikasikan secara bersama sehingga hal-hal yang mungkin bisa menjadi masalah bisa diminimalisir Mbak Yanti. Misalnya tentang bangun pagi yang susah nih, ya udah, kalau memang suaminya susah bangun pagi berarti kita memang harus sebagai istri membangunkannya setiap pagi, kemudian bangunkan dengan cara baik. Nah, pagi ini kan sering nih Mbak Yanti ya, hal-hal yang membangun mood kita Betul. supaya lebih baik tentu dengan dimulai dengan pagi yang baik gitu Mbak Yanti. Betul. Ya bangunkanlah dengan baik. Kalau memang kita kondisinya lagi tidak fit, tidak sehat, kita sampaikan. Jangan hanya kita ngambek-ngambekan, saya udah capek, saya udah gini, ngomel aja. Sementara suaminya nggak tahu. Dengan kondisi kita sampaikan, kita bicarakan. Nah, kembali lagi seperti Pak Bambang bilang, komunikasi juga adalah salah satu kuncinya. Kita sampaikan agar pasangan bisa mengerti tentang kondisi kita juga. Jadi dalam hal ini bukan kita saja yang mengerti pasangan, tapi pasangan juga mengerti kita melalui apa? Melalui sebuah komunikasi yang kita jalin secara bersama. Bukan main chat-chatan saya lagi kesel, enggak. Tapi memang bicara secara langsung, empat mata. Karena apa? Berkomunikasi dengan media itu akan bisa menimbulkan beda persepsi. Beda. Akan menimbulkan beda Tergantung persepsi. suasana hati. Tergantung suasana hati. Terkadang dengan kata-kata yang sama, ketika mood kita nggak baik, kita menanggapinya bisa jadi jelek. Iya. Padahal orang menyampaikan baik. Jadi dalam hal ini berkomunikasikan, lakukanlah memang secara langsung dengan empat mata. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, dalam memahami ini begitu juga dengan memahami pasangan-pasangan kita yang tadi mungkin ada introvert ya Mbak Yanti, Iya, ya, betul. introvert. Kita harus paham. Kita cari aja di Google gimana sih menghadapi orang introvert. Akan banyak tuh keluar. Nah, setelah kita mau membaca, mau belajar, atau mau bertanya kepada orang-orang yang mungkin ilmunya lebih dari kita Mbak Yanti. Betul. Nah, menghadapi orang introvert ya kita harus tahu, kita pahami juga Mbak Yanti. Udah tahu nih dia introvert, susah untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru. Kita paksa, otomatis apa? Pasti dia marah, pasti dia kesel. Sama aja ke kita, ke situasi yang kita tidak suka, dipaksa oleh orang lain untuk masuk. Tentu kita akan merasa tidak nyaman. Betul. Begitu juga dengan orang yang introvert Mbak Yanti. Jadi kita balik-balik aja lah ke diri kita sendiri. Kita dihadapkan dalam suatu situasi yang kurang kita suka, belum nyaman, baru penyesuaian, kemudian dipaksa untuk langsung terjun bisa aktif. Tentu kita akan tidak nyaman gitu Mbak Yanti. Jadi dalam hal ini, yuk sama-sama belajar. Karena dalam kehidupan ini nggak berhenti dalam belajar. Ilustrasinya seperti ini Mbak Yanti. Ketika ibu hamil anak pertama, kedua, dan seterusnya itu akan berbeda-beda. Beda. Bener Mbak Yanti ya? Benar. Nah, begitu juga dengan kehidupan Mbak Yanti. Setiap situasinya akan berbeda. Bagaimana kita memahaminya, menempatkannya agar kita merasa nyaman. Iya. Sehingga kalau kita nyaman, tentunya psikis kita menjadi baik, emosi kita menjadi baik. Apa yang kita lakukan tentu akan menjadi hal-hal yang positif, Mbak Yanti. Nah, dalam ketika terjadi suatu masalah, tentunya kita akan bisa memandang hal positifnya. Iya. Bukan lagi mengumpat Mbak Yanti, bukan lagi aduh kenapa begini, kenapa begitu, kenapa orang lain bisa baik, kenapa saya enggak. Tapi kita pandang ini pasti ada hal positifnya terhadap hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua selain belajar adalah ketika ada hal-hal yang merusak rumah tangga, kita mencari solusi Mbak Yanti. Bukan lagi menyalahkan. Yang kita harus cari adalah solusi. Karena kalau kita nggak cari solusi, tentu akan stuck di sana. Betul. Kita akan selalu berada pada situasi yang mood kita tidak baik, marah, diam-diaman, dan itu akan berpengaruh ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kita cari solusi bersama-sama. Kalau memang tidak mampu untuk mencari secara sendiri, bicarakan dengan pasangan kita. Bagaimana sebaiknya? Bagaimana keinginan kita? Bagaimana keinginan pasangan kita? Bagaimana dengan keluarga? Atau mencari pendapat dari orang-orang tertua dari kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyikapinya
dengan melakukan introspeksi diri. Jadi jangan melulu menyalahkan orang lain. Introspeksi diri kita. Apa yang salah dengan diri kita? Apa yang kurang dalam diri kita? Nah, selain introspeksi yaitu memperbaiki supaya kesalahan-kesalahan yang telah terjadi saat ini tidak diulangi lagi pada masa yang akan datang. Nah, itulah beberapa hal yang Mbak Yantia dalam menyikapi hal-hal yang bisa merusak dalam rumah tangga kita. Yang pertama belajar, yang kedua mencari solusi, yang ketiga adalah introspeksi diri. Intinya adalah introspeksi diri sebenarnya. Ya, kita tidak melulu menyalahkan sang suami ataupun istri di sini. Ya. Apalagi kalau kata Mbak Mutia, seorang perempuan itu lebih ke perasaan. Saya pengen diperhatikan, dia diam-diam saja, kan kebanyakan kayak gitu, seperti itu. Jadi mungkin berilmu ya Mbak Riri. Iya, makanya Intinya belajar sebenarnya. intinya tetap berilmu. Iya. Mbak Yanti. Makanya tadi yang pertama ada poinnya adalah banyak belajar. Jadi jangan banyak main gadget aja, tapi baca-bacalah tentang ada edukasi-edukasi yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, terutama di bidang yang Pak Bambang bilang tadi, psikologi. Jadi psikologi itu nggak harus kita kuliah psikologi, banyak tuh kita googling nih di Google apa yang kita mau, bagaimana menghadapi anak yang tantrum misalnya kan, Benar. apa yang harus kita lakukan, itu udah banyak, kita tinggal praktek aja. Nah, jadi prakteknya itu tergantung dengan kondisi anak kita. Tidak semua hal yang ada di sana bisa kita terapkan kepada keluarga kita. Kita lihat lagi bagaimana kepribadian anak kita, bagaimana kepribadian pasangan kita. Tidak semua bisa terapkan. Mana yang bisa kita terapkan, mana yang bisa mungkin kita lakukan sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Itu yang terpenting. Baik. Pembenahan dalam keluarga sebenarnya intinya adalah ayah dan ibu ketika ingin mempunyai anak, bagaimana mereka mendidik anak mereka nanti, sedangkan di keluarga mereka maju mundur. Mbak Riri mengatakan tadi, jadikan gadget itu adalah sebagai ilmu. Tapi kebanyakan saat ini Mbak Riri, gadget itu apa, TikTok yang ada di situ untuk menyindir suami masuk ke media sosial. Suami saya harus seperti ini. Mana ngerti kalau nggak dibicarakan. Iya, Benar. benar Pak Yanti. Ya, kalau hanya sekedar hobi, misalnya seperti TikTok, tidak artinya tidak terlalu gila ya Pak Yanti, tidak menjadi sebuah apa namanya prioritas lah, mania, jadi mania dia terhadap. Tapi jadikan itu sebuah memang kalau memang hobi, it's okay lah Mbak Yanti, Iya. tahu dengan waktu. Nah, seperti tadi bilang Mbak Yanti, punya ilmu. Jadi kembali ke ilmu. Bagaimana kita Mbak Yanti bilang tadi nyindirnya di TikTok, ya nggak ngerti lah, nggak akan sampai. Kita sampai tadi mencari solusi, nggak akan ketemu solusinya. Gimana kita bikin TikTok? Pertanyaannya begini, apakah suaminya punya TikTok? Oke, kalau suaminya punya TikTok, mungkin akan sampai. Nah, ketika suaminya tidak punya kesempatan untuk melihat atau perang statusan nih Mbak Yanti, kita dia bikin status, suaminya nggak punya FB atau nggak temenan atau apalah gitu, atau udah diblokir gitu misalnya kan. Nah, tentunya ini tidak akan sampai. Nah, tentunya melalui komunikasi yang secara tatapan langsung, bertemu langsung, itu adalah hal yang penting. Kemudian membicarakan pentingnya untuk me time berdua itu. Iya. Jadi jangan pada masa fase pacaran aja Sayang-sayang sering saja. jalan-jalan berdua, Benar. tapi setelah menikah itu penting Mbak Yanti. Nggak harus yang seperti kami sering kita bilang, nggak harus pergi yang tempat mahal. Ketika akan tidur misalnya Mbak Yanti, ya bicara berdua. Itu adalah situasi yang mungkin sudah mulai tenang, tidak ada yang mengganggu, santai, situasinya lebih rileks. Kemudian tanyakan lagi ke pasangan, kita bicara Gimana kegiatan hari ya, ini? Yang dimulai santai. dengan hal baik yang Iya, ramah. benar. Bisa bicara nggak hari ini? Aku mau ada yang dibicarakan misalnya begitu. Kalau dia menolak misalnya, oke, mungkin besok ya. Bikin janji, kayak kita mau konseling ya Mbak Yanti, ya, bikin janji dulu hari apa. Walaupun ujung-ujungnya nggak jadi, Kalau bisa, besok kalau bisa lagi, besok lagi. pengalaman. Dulu terus ya Mutia ya. Kita berharap juga kepada masyarakat, kita berharap juga kepada masyarakat Kota Padang Panjang, Mbak Riri, bahwasanya jangan jadikan hal-hal yang kita update status di media sosial kita itu menjadi minyak tanah bagi suami atau keluarga kita.
ini yang kita hindari sebenarnya. Iya, harus Mbak Yanti ya. Jadi bijaklah. Nah, kembali kata bijak itu. Medsos nggak adalah hal yang nggak bisa kita hindari untuk pada era sekarang ini. Nggak ada yang nggak punya medsos. Anak-anak kecil aja, bayi yang baru lahir aja udah dibikin medsosnya. Udah ada Mbak Yanti. Betul. Untuk mengupload kegiatan si bayi ini mulai dari dia lahir sampai nanti dia dewasa. Nah, Betul. jadi bijaklah menggunakan medsos. Usahakan jangan menampilkan hal-hal yang mungkin memberikan racun ya Mbak Yanti ya, apakah itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain pada akhirnya gitu Mbak Yanti. Berikanlah hal-hal yang positif, bukan dalam arti kita pamer ya Mbak Yanti ya, karena ketika energi positif itu kita sebar, tentu akan menimbulkan rasa bahagia, senang, tentu konsepnya lingkungan kita akan menjadi positif juga Mbak Yanti. Betul. Bukan berarti kita ini nggak punya masalah, tapi tempatkanlah masalah itu pada tempatnya, bukan di medsos gitu Mbak Yanti. Jadi selesaikan masalah itu pada tempatnya. Kalau medsos itu memang ya bolehlah siapapun berkeluh kesah, nggak ada larangannya. Namun bijaklah menempatkan kata-katanya. Karena kalau tujuan kita ingin pasangan kita tahu, lebih baik untuk dibicarakan. Lebih baik untuk berkomunikasi secara langsung, atau menyindir-nyindir yang lainnya misalnya ya Mbak Yanti ya, lebih baik secara langsung disampaikan gitu. Agar apa? Kita menemukan solusinya sehingga tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Sehingga kita tidak lama-lama memendam sakit hati. Kita kesel nih Mbak Yanti ya, pasang status gitu kan. Nah, apakah ini sebuah solusi? Tentu solusinya belum ketemu. Tentu hanya harus dibicarakan. Nah, kalau kita cuma pasang status tanpa solusi, ya kita akan tetap di situasi yang tidak baik. Nggak Berarti akan ketemu solusinya. diri kita sendiri yang menghukum diri kita jadi Iya, jatuhnya ya Pak betul. Bambang ya. Ya. Jadi ini ada pesan kuatnya ya, Bu Yanti. Jangan pernah menyindir pasangan kita melalui medsos, sekalipun TikTok. Iya. Kenapa bisa-bisa nanti selimut belah dua? Iya. Kok bingung? Bu Benar. Yanti kok bingung? Karena udah kita masuk ke pertanyaan pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman sebenarnya. Cocok ya Mbak Yanti. Nah, biasanya gini Bu Yanti, lebih sakit disindir melalui tadi TikTok atau apa kebanding langsung. Benar. Baik, Mbak Riri, ini ada pertanyaan untuk Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli di Balai-Balai. Bapak, Ibu, saya mau bertanya. Saya punya teman, suaminya selalu mementingkan keluarganya, sedangkan anak dan istrinya butuh perhatian juga dong dari suaminya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh suami dalam berbagi sama ini sebenarnya Mbak Riri? Ya, lebih diutamakan keluarga intinya daripada anak istrinya. Silakan Mbak Riri. Jadi seperti yang udah kita sampaikan ya Mbak Yanti ya, kalau untuk laki-laki itu kan kita kan menfeel, Iya. kita nih merasa dia cuek aja kita udah merasa gak diperhatikan. Artinya komunikasikan lagi dengan pasangan kita. Pada bagian mana yang kita inginkan, sampaikan dengan jelas. Kalau tidak disampaikan dengan jelas Mbak Yanti, pasangan kita juga gak akan mengerti. Jadi laki-laki itu konsepnya memang harus disampaikan. Dia gak akan ngerti Mbak Yanti, kita diam kenapa, dia gak akan ngerti. Kita ngambek kenapa, dia gak akan kepikiran Mbak Yanti kenapa ya istri aku ngambek. Kalau kita berteman ya Mbak Yanti, kalau sama perempuan itu kita teman diam aja kita udah ngeh ya Mbak Yanti ya. Oh ya teman saya ini kenapa. Kalau laki-laki itu enggak Mbak Yanti, dia akan sibuk dengan palingan istri saya lagi ngambek juga sama tetangga, atau lagi punya masalah, atau lagi PMS gitu, atau lagi kecapean ngurusin anak. Bicarakan, sampaikan bagian perhatian mana yang kita inginkan. Karena kembali lagi Mbak Yanti ya, kalau untuk laki-laki kita juga harus paham sebagai istri, mereka punya tanggung jawab yang banyak kepada keluarganya sendiri, kepada orang tuanya terutama. Itu mereka juga harus full, dibagi juga dengan istri. Jadi kita harus full. Jadi sampaikan perhatian yang seperti apa yang kita inginkan, agar suami ini tahu. Akhir kemudian kita salah satu mengingatkan dia. Bisa jadi memang dia terlalu perhatian dengan keluarganya, sehingga dia bukan lupa ya Mbak Yanti, kita juga merasa sedikit kurang ya dalam mendapatkan perhatian. Sekalian mengingatkan pasangan kita. Jadi jangan dibawa diam. Kalau dibawa diam nggak akan ada solusinya Mbak Yanti. Sampaikan pada bagian mana yang tidak perhatiannya, pada bagian mana yang kita inginkan, pada bagian apa yang
kita ingin perhatian itu seperti apa gitu. Kita sampaikan harus Ya, seperti terkadang itu. mungkin keluarga ini Pak Bambang ya, kalau seandainya sudah mempunyai permasalahan, mereka sibuk dengan hati mereka masing-masing, sehingga permasalahan yang ada dalam keluarga nanti ujung-ujungnya udah saling menyalahkan. Nah, ini Mbak Mutia. Hai, Iya, kita Hadir. iya hadir. Mbak Mutia. Nah, di sini ini adalah permasalahan keluarga begitu kompleks sih sebenarnya ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, bagaimana kita menginstal hati kita, apalagi sebagai perempuan nih, memang benar ya kalau misalnya dari penjelasan bapak-bapak, ibu-ibu tadi itu bahwasanya memang perempuan ini yang memang tinggi ilmunya sebenarnya. Jadi untuk anak perempuan di luar sana tinggi-tinggi sekolah ya Pak, benar ya Pak? Karena memang benar apa yang dikatakan Mbak Didi tadi, bahwasanya laki-laki kalau memang tidak dibicarakan Pak Job, mereka tidak akan tahu ya apa yang terjadi sebenarnya. Iya benar. Mbak Mutia, silakan Mbak Mutia. Salah satu di sini adalah menyikapi hal-hal yang merusak hubungan keluarga. Ini adalah salah satunya hati kita yang sering kita buat mellow, salah, menyalahkan, sedih. Silakan Mbak Mutia. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Oke, langsung saja ya Mbak Yanti ya. Mungkin tadi sudah banyak disinggung juga dari awal oleh Bapak Ju, Pak Bambang dan Mbak Riri. Kalau saya gini Mbak Yanti, gimana sih cara gitu ya kita supaya, apalagi perempuan, saya pernah belajar tuh Mbak Yanti yang saya bahas tadi 1:9, 9:1. Itu saya belajar waktu di SMA tuh sama guru madrasah. Dia bilang seperti ini, perempuan itu 9 perasaannya, 1 logikanya. Laki-laki 1 perasaannya, 9 logikanya. Makanya kalau perempuan jadi pemimpin itu susah untuk ngambil keputusan. Itu waktu pembelajaran waktu itu Pak. Makanya perempuan itu sering baper. Apa-apa sedikit lihat tetangga, wah ini suaminya perhatian dan segala macam, kita langsung lihat suami kita sibuk, nggak peduli. Padahal sebenarnya setiap orang pasti berbeda-beda, ada kelebihannya. Saya juga ada manfaatnya sih Mbak Yanti ya, sedikit medsos menurut saya. Saya pernah ada lihat kata-kata kayak gini, saya dulu pengen banget orang yang romantis, orang yang sayang, pokoknya orang yang menurut saya itu saya pengen gitu. Ternyata setelah saya menikah dengan suami saya yang sekarang tidak seperti itu, tapi dapat yang saya butuhkan. Jadi dia orangnya humoris, di saat saya stres dia orangnya bercandaan. Coba bayangkan kalau dia nggak humoris romantis, dia lagi bad mood, nggak mau ngapa-ngapain, dikasih coklat. No, saya apa? Ngasih coklat buat apa? Pasti nggak akan ngerubah moodnya yang tadi gitu. Tapi Mbak Mutia, memilah antara keinginan dan kebutuhan ini tidak gampang. Benar banget, itu benar. Itu benar banget Mbak Yanti. Setiap kita itu pasti akan punya tupoksinya masing-masing. Saya, pemikiran saya pasti nggak akan sama dengan Bapak Ibu yang di luar sana. Betul. Dan nggak akan sama juga dengan Mbak Yanti dan Mbak Riri. Tapi minimal kita bisa membaca apa. Saya pernah dulu dikasih tahu oleh orang tua saya sebelum nikah. Dapet nandi hati, dapet karanda hati. Dapet karanda hati, alun tentu dapet nandi hati. Sama kayak yang saya bilang tadi. Saya pengennya awalnya pengen cowok yang romantis, ganteng, tinggi, wah pokoknya perfect. Ternyata jodoh saya dikasih sama Allah nggak seperti itu. Full pack-nya. Full pack, full pack. Tapi tingginya dapat. Tingginya dapat ya. Full. Pokoknya saya suka orang yang seperti ini gitu. Ternyata apa, saya dapat orang yang penyayang ke keluarga saya. Saya dapat orang yang sangat mengerti dengan ego saya yang sangat tinggi gitu. Saya dapat orang yang benar-benar sayang bukan lewat romantis, tapi sayang lewat sentuhan. Ada orang, makanya saya percaya Mbak Yanti ya, perempuan kalau udah ngambek dikasih bukan kata-kata sayang, coba Peluk aja. peluk, pegang, peluk, itu Lontor semuanya. masalah yang tadi berkobar itu, bapak-bapak yang pusing tadi langsung adem, langsung nemplok ke dadanya si bapak. Tapi banyak juga bapak-bapak yang tidak mengerti hal ini. Nah, kita yang harus ngomong. Saya lihat bapak ini. Iya. Kalau menurut saya gini Mbak Yanti, kita intinya adalah komunikasi lagi, balik lagi, apapun berumah tangga komunikasi. Punya masalah antar suami istri komunikasi, punya masalah kita dengan anak komunikasi, masalah dengan mertua, ipar dan segala macamnya komunikasi. Bukan malah diam-diaman curhat di media sosial.
bukan malah diam-diaman curhat ke lawan jenis yang bukan mahramnya, Pak. Mohon maaf. Kebanyakan sekarang karena mungkin contohnya saya punya masalah dengan keluarga saya misalnya. Saya diam-diam aja. Dateng nih, wah teman yang memang akrab sekali dengan saya, tiba-tiba lawan jenis, cowok misalnya. Ketika saya waktu itu logika saya kurang gitu ya, maksudnya nggak mikir, oh nggak apa-apa lah namanya curhat, yang penting semua curhat saya tercurahkan. Iya. Saya nggak mikir, ternyata dari hal yang curhat-curhatan tumbuh rasa nyaman yang luar biasa. Nyaman itu udah susah buat nariknya lagi. Kalau udah nyaman Mbak Yanti, tapi kalau seandainya cuma sekedar, oh kagum dia hebat ya cara ngerespon masalah saya seperti ini, beda dengan nyaman. Kalau nyaman lama-lama, kelamaan nyaman, akhirnya apa, dia membandingkan teman curhatnya dengan suaminya. Iya. Saya bandingin, Betul. saya akan bilang sama suami saya, kamu ya, kok kamu kayak gini sih, saya pernah cerita bla 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 sama dia bla bla bla, kok dia lebih bagus jawabannya, padahal dia bukan siapa-siapa saya. Itu pantang lagi-lagi banget dibandingkan ya langsung, Pak ya. ya. Pencarian beda semua. Itu pasti akan membangkitkan yang ibaratnya yang awalnya kita adem ayem, nggak ada masalah. Perempuan sedikit aja masalah itu bisa jadi besar. Karena apa? Mereka tuh butuh intinya apa? Ayo kita ngobrol gitu. Iya. Kita ngobrol dong gitu. Bentar aja. Tapi kadang tergantung situasi, Mbak Yanti. Nggak akan ada kita gampang nih kayak saya gampang ngomongnya, Bu, komunikasi nomor 1 Bapak Ibu yang di luar sana. Prakteknya. Prakteknya susah. Nggak usah jauh-jauh, saya terhitung baru mungkin dibanding Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi emang untuk kayak gitu kita harus punya waktu yang tepat. Gimana saya tadi sambil ketawa bilang nyeletuk waktu Mbak Riri ngomong, udah janjian nih, kita nanti malam bahas ya, ada yang mau aku ceritain nih. Tidur, nggak jadi bahas. Besok paginya, ya nggak jadi deh bahas. Iya besoknya sampai punya waktu yang benar-benar kayaknya ini pas momennya. Bahkan kita nggak nentuin hari dan tanggal, kita cerita berdua. Iya. Ada kok. Jadi jangan kayak kita pesimis, kamu saya ajak ngobrol tadi malam tidur. Yang si suami juga gitu. Kamu katanya mau curhat tapi bla 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 bla. Sebenarnya enggak, ada momennya. Dan saya yakin ketika kita pasangan suami istri, kepikiran kok apa yang mau kita ceritain gitu. Tapi waktunya. Soalnya saya pernah tuh janjian kayak gitu yang dibilang Mbak Riri. Nanti saya mau cerita ya, ada yang mau saya cerita ini. Iya. Oh tenang, nanti malam kita cerita. Habis dia pulang olahraga. Oh siap. Saya juga udah siapin semua, udah saya catat apa yang mau saya ceritain gitu. Malamnya tidurin anak, saya tidur. Ya, semisal santai aja, nggak bangunin, nggak apa. Tapi paginya nggak jadi cerita ya, Dan. Ya kan tidur. Oh iya, udah. Tapi hati saya pengen cerita, saya pengen ngomong gitu ya. Kok nggak dibangunin? Ya kasihan. Udah kerja, ngejagain anak, udah. Nanti ada waktunya, tenang aja. Nanti malam 3 hari, 4 hari, udah seminggu baru pol cerita. Jadi nggak ada waktunya ternyata gitu. Betul. Kita janjiin pun ketika kita benar-benar komitmen berdua, benar-benar itu urgent untuk diceritakan. Nah, pas waktunya datang, keluar Mbak Yanti, bahkan kita nggak marah. Iya. Kita ceritainnya kayak, dah tau nggak ada tadi mood karajo kayak gitu, tadi mood udah gitu loh, tadi tau nggak ada mana. Akhirnya dia pun bercerita, ya dia kasih komentar yang positif, bahkan handphone yang awalnya tadi dia main game taro, dia cerita yuk bareng-bareng sambil makan enak, ada anak di depan sambil cerita. Yang awalnya mungkin saya yakin ketika waktu itu saya cerita itu berkobar-kobar, kayak berkobar-kobar, apinya udah kayak panas nih ruang waktu itu. Betul. Tapi ketika pas waktu itu momennya enak. Gimana nih kalau saya punya masalah kayak gini, kayak gini kalau saran dia juga nggak. Jadi menurut saya ada momen ternyata yang mungkin kita nggak janjian, tapi kita ayo mulai duluan. Ibu-ibu di luar sana nggak salah kalau kita duluan yang ngomong. Ayah apa atau mas, pokoknya apa, kita cerita yuk, nanti malam kayaknya ada yang mau diceritain deh. Iya. Kalau Arjan bilang, Arjan ini tentang anak kita, Arjan ini tentang seperti ini tentang keluarga kita. Nah mungkin si suami itu akan langsung connect, oke. Karena apa? Mereka akan connect ketika kita ngomong. Kalau kita nggak ngomong, nggak akan tahu. Betul. Makanya dia bilang, saya suka pasangan yang peka. Nggak semua suami kita, karena dia udah mikir, Bu, nafkahin kita kayak apa, Pak, Bu, nafkahinnya kayak gimana, sekolah anak besok kayak apa, besok makannya gimana, ditimpal dengan istri. Pak, Bu, nggak ngerti banget sih, Mas, udah ini saya sehari udah capek kerja bla bla bla, kamu sibuk di luar untuk cari makan kita, Pak, Bu, bukan untuk mikirin yang lain saja. Betul. Nah, kita
positive thinking dulu sebelum kita untuk menjudge pasangan suami istri. Iya. Suami istri itu seperti yang kita bahas mungkin bulan-bulan lalu, ibadah terpanjang ya Pak. Nggak akan pernah putus ibadah terpanjangnya. Cobaannya akan banyak, nggak akan kayak seperti sinetron Indosiar terus. Nggak akan seperti itu terus. Pasti akan ada jeda yang bikin kita itu benar-benar bisa saling mengerti satu sama lain. Nah itu mungkin Mbak Yanti kalau seandainya apa yang harus kita bangun ya, kalau saya feel yang harus ketika ada masalah saya akan ngontak, walaupun mungkin kayak kita cerita mungkin ya Mbak Yanti ya, mau ngomong langsung tuh gengsi, Betul. mau ngomong langsung gengsi, ada WA pas bapak keluar Langsung iya, dilihat. ting dapat WA Pak, malam kita cerita ya, ada yang mau diobrolin nih. Oke, pasti oke jawabannya, nggak akan ada oh kamu cerita terus, nggak akan ada, pasti jawabannya oke. Nah jadi menurut saya tuh kita dulu yang menenangkan hati kita dulu yang bikin suasana hati kita enak. Apa yang bikin suasana hati kita enak? Kalau saya Mbak Yanti ya, kalau saya lagi bad mood sekali, saya kalau karena punya baby, saya akan bawa baby saya jalan-jalan di sambil motoran berdua sambil cerita-cerita, sambil mood saya bikin enak dulu. Karena apa? Ketika kita cerita dengan emosi yang membara, itu akan ada hal yang nggak penting diucapin jadi terucapkan. Kata-kata yang keluar Iya, juga. kata-katanya juga nggak pantas gitu. Lebih baik saya enjoykan dulu. Kalau memang pun ada masalah, saya akan kasih tahu gitu. Tapi dengan cara mungkin yang emosi saya udah tenang duluan. Mungkin ibu-ibu di luar sana kalau hobi masak, lakukan hobi masaknya. Kalau hobinya jalan-jalan, lakukan jalan-jalannya dulu gitu. Iya. Jangan salahkan satu pihak saja. Ayo kita sama-sama koreksi satu sama lain. Itu menurut saya Mbak. Baik. Ini mungkin pertanyaan untuk Mak Mutia ya. Oke. Nanti satu ini adalah selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umah di Tanah Hitam. Saya mempunyai anak yang introvert. Bagaimana saya harus menyikapi anak saya ini? Satu. Terus ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya ya. Atau kita baca aja semuanya dulu. Oke, baca. Boleh. Nanti Bisa. baru masuk ke Mbak Sari ya. Kita baca. Ini dari saya Astuti di 10 Koto. Terima kasih ya untuk masyarakat 10 Koto yang juga mendengarkan kita Nah, ya. iya, terima kasih karena saya udah gabung ke 10 Koto. Oh, iya. 10 Koto. Oh iya. Asik. Bagaimana menyikapi suami yang gatal? Ini Sama gatal apa nih? Garut. suami yang gatal sama wanita lain. Sudah beberapa kali kepergok dan masih dimaafkan, tapi kebiasaannya susah hilang dan ujung-ujungnya selalu akhirnya bertengkar. Oke. Kasihan anak-anak yang harus melihat kedua orang tuanya mereka ribut dan hampir setiap hari ribut. Saya mohon pencerahannya Bapak Ibu. Terus dari Ezi di Tanah Hitam lagi. Saya sering tidak bertegur sapa dengan sang ayah saya. Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Terkadang permasalahannya karena hal yang sepele. Misalnya setelah menggunakan barang, ayah saya tidak mengembalikan barang tersebut pada tempatnya. Hasilnya membuat rumah terkesan berantakan. Ketika diingatkan, beliau selalu marah dan memaki-maki. Kata-kata yang keluar tidak enak. Apa yang harus dilakukan agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik lagi? Satu lagi dari Meli di Kebun Skolos. Saya sering merasa tidak nyaman dengan mertua saya. Dalam 4 tahun pernikahan, saya dan suami memang belum mempunyai anak. Kami berdua sudah berusaha, tapi mungkin memang belum rezekinya. Masalahnya, mertua selalu bertanya, kok alun punya anak? Seolah-olah kami seperti tidak mau, padahal kami sangat ingin memiliki anak. Ada perkataan mertua yang membuat saya tersinggung Bapak Ibu. Beliau bilang kalau masih belum punya anak ambo suruh selah mencari laki lain atau mencari istri lain. Saya di sini sangat tersinggung, sedih sih, dan makin kecewa karena ketika itu suami malah diam, tidak membela saya. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Bapak Ibu atas pencerahannya. Kita masuk dulu pertama ke anak introvert. Kak Didi pergi. Oh iya, boleh Sari. Mbak Sari boleh? Mbak Sari? Terima kasih Mbak Yanti.
menyikapi anak yang introvert ya Mbak Yanti ya. Di sini sebenarnya kan banyak hal, kita juga bisa belajar dari handphone, mungkin udah banyak gitu kan menghadapi anak yang introvert itu bagaimana. Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu introvert itu sendiri apa, harus tahu dulu itu apa. Introvert itu kan keadaan di mana anak itu tertutup orangnya, dia nggak terlalu banyak bercerita, senangnya menyendiri gitu kan, nggak terlalu tertarik, dia bukan autis ya, bukan, dia lebih senang untuk melakukan hal-hal sendiri, misalnya berpergian ke mana sendiri, melakukan hal ini sendiri. Kita harus lebih tahu lagi, lebih dalam lagi apa itu introvert. Yang kedua adalah jangan memaksa anak untuk melakukan banyak interaksi. Kita udah tahu nih dia introvert gitu kan, menurut orang tuanya dia introvert. Jangan paksa dia untuk melakukan banyak interaksi dengan orang lain. Misalnya seperti kita bertemu, dia nggak mau kan salaman dulu. Kalau kita biasanya orang tua kalau bertemu dengan orang lain dan kebetulan membawa anak, itu biasanya ayo salam dulu sama tantenya, salam dulu sama bapaknya. Kalau memang anaknya nggak mau, jangan dipaksa dulu. Kita lihat dulu gimana keadaan anaknya, dia udah good kah emosinya gitu kan. Nah baru kita lakukan. Nah terus yang berikutnya adalah meyakinkan bahwa kalau kita introvert itu nggak masalah, yakinkan ke anak itu nggak masalah, cuman kasih pengertian. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus begini. Kenapa? Kalau kita tidak seperti itu, kita akan dikatakan nanti misalnya kita sombong, kita tidak menghargai orang lain untuk hal-hal tertentu. Nah, terus yang berikutnya adalah perkenalkanlah situasi yang baru kepada anak secara perlahan, jangan buru-buru. Seperti kayak salaman tadi, itu kan hal contoh mudah ya Mbak Yanti ya. Kalau anak kita nggak mau salaman, ya jangan dipaksa. Kalau anak kita nggak mau, misalnya ngasih ke orang atau dia punya mainan, terus ada teman yang ambil, nah jangan paksa anaknya untuk kasih aja, lalu nggak boleh gitu, jangan pelit gini kan, orang tua biasanya begitu ya. Jadi kenalkanlah secara perlahan ke anaknya. Terus yang berikutnya adalah pastikan anak merasa terus didampingi. Jangan biarkan anak merasa sendiri. Udah tahu anaknya tertutup, tapi orangnya cuek juga gitu, nggak terlalu perhatian ke anaknya. Nah nanti anaknya akan jadi semakin tertutup, nggak ada keinginan untuk membuka dirinya. Nah mungkin itu Mbak Yanti. Baik, sedikit Mbak Sari, mungkin di sini menyambung ya pembicaraan pencerahan yang diberikan oleh bapak-bapak ibu-ibu tadi, menyikapi hal-hal yang merusak hubungan di dalam keluarga ini. Sedikit dari Mbak Sari, silahkan. Terima kasih Mbak Yanti ya. Ini juga udah banyak juga dibahas Mbak Yanti ya. Sebenarnya banyak. Kadang kita merasa itu sepele sebenarnya. Kita menurut kita mungkin itu hal sepele, tapi pasangan kita menganggap itu bukan hal yang sepele, bukan menganggap hal itu yang sepele. Nah contohnya aja, ketika kita berbicara, kita terlalu sering mengkritik pasangan kita. Mungkin kita merasa, ya tadi katakanlah kita merasa terlalu kesepian. Sekarang kan bahasanya si merasa paling kesepian. Nah itu paling banyak bahasanya sekarang ya Mbak Yanti ya. Nah jangan merasa seperti itu, jangan terlalu mengintimidasi dia. Jangan merasa begitu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, kita sendiri nanti masalahnya akan makin menjadi dengan pasangan kita. Cobalah untuk menghargai dia. Apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia kerjakan, itu bukan untuk merusak mood kita Mbak Yanti. Nah itu paling sering ya kita dengar kadang kalau pasangan begini, oh alah suami pak abang kok abang mau itu abang udah kok udah aku nak marah coba salah seperti Allah joy ya itu bahasanya. Nah jangan menyikapinya jangan merasa itu terlalu jelek untuk kita. Nah terus yang berikutnya adalah ketika punya masalah jangan terlalu cepat marah gitu, cepat merasa oh ini masalah terlalu berat, ini masalahnya begini. Cobalah untuk tenang, karena kalau kita tenang kita akan mampu memikirkan solusinya. Itu yang pertama, itu kita akan mampu memikirkan solusinya dan pasangan kita pun kita nggak akan bertengkar gitu. Nah tetaplah merasa tenang dengan masalah yang dihadapi gitu. Setiap orang kan punya masalah, bukan hanya kita aja gitu. Hadapilah masalah itu dengan tenang. Nah terus yang berikutnya adalah saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Kenapa kita harus saling bekerja sama? Yang di dalam namanya rumah tangga itu kan harus saling membantu ya Mbak Yanti. Betul. Jangan merasa
suami merasa tidak perlu membantu istri dan istri tidak perlu membantu suami. Nah, di dalam namanya aja rumah tangga kan, yang kalau kita, di dalam rumah tangga itu setiap yang ada di situ ada fungsinya. Suami fungsinya seperti apa, istri seperti apa, dan anak seperti apa. Nah, terus yang berikutnya adalah ini tadi ada pertanyaan katanya memprioritaskan keluarga pasangan. Iya. Nah, ini sebenarnya yang banyak jadi masalah juga Mbak Yanti ya. Ketika kita punya pasangan, kita menikah, itu yang menyatukan bukan kita aja, itu keluarga besar. Ada orang tua kita, ada orang tua suami kita, ada saudaranya, ada segala macam lah hubungan yang ada di dalam keluarga gitu. Nah, Betul. disinilah belajarlah kita untuk saling membatasi. Maksudnya membatasi ini ada hal yang harus kita bicarakan dengan keluarga besar, ada yang tidak. Kalau memang harus dilakukan, cobalah berbicara lagi dengan pasangan. Seperti kita nih, anggaplah saya dengan Mbak Yanti, kita pasangan nih. Nah, bicarakan lagi. Misalnya mungkin kebutuhan di dalam keluarga itu lagi butuh dibantu materi, atau punya masalah apa, bicarakan lagi. Oh, di dalam keluarga ada masalah seperti ini. Kira-kira kalau kita bantu, bisa nggak? Kita bantunya seperti apa gitu. Nah, bicarakan lagi, jadi lagi komunikasinya. Nah, terus yang berikutnya adalah jangan terlalu merasa zona nyaman. Nah, cobalah keluar. Mungkin si suami merasa nyaman dengan keadaan yang begini, si istri yang nyaman dengan keadaan yang begini. Sebenarnya itu suatu masalah juga ya Mbak Yanti ya. Nggak ada perubahan. Kita kan tujuan kita menikah pasti ada. Pasti ada ingin membangun rumah tangga yang seperti apa, ingin punya anak yang seperti apa gitu. Nah, cobalah untuk saling berkomunikasi lagi sebenarnya jatuhnya Mbak Yanti ya. Terus yang berikutnya adalah ini soal mungkin punya hobi. Iya. Nah, jadi dia lebih boros ke hobinya sehingga lupa tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Nah, di sini cobalah atur per bulan itu untuk budget pribadi kita bagaimana. Yang sering lupanya kan itu karena kita punya hobi, akhirnya lebih kelupaan. Lebih banyak ke hobinya karena kita merasa oh udah cukup nih, padahal sebenarnya itu nggak cukup gitu. Nah, kadang pasangan tidak berani mengungkapkan, tidak ada keinginan untuk mengatakan mungkin takut bermasalah lagi. Bertengkar lagi. Nah, cobalah atur lebih seminimal mungkin, bikin anggaran pengeluaran dan anggaran pemasukan per bulan itu bagaimana. Nah, terus berikutnya adalah terlalu sering main kode-kodean. Nah, ini Mbak Yanti kita tadi udah bahas juga ya. Sampaikanlah, komunikasikanlah gitu. Kenapa? Kalau nggak dibicarain orang nggak akan tahu. Sama kata Mbak Yanti pengen tahu lah masalahnya ini apa, tapi orangnya diam aja, nggak ada ngomong apa-apa, nggak tahu kan gitu. Nah, jangan terlalu sering main kode-kodean ya. Karena ibu nggak akan paham, bapak yang si ayah pun nggak akan paham, termasuk juga anak. Kadang kalau anak kan sering tuh dia nangis, namanya anak-anak kan belum mengerti bagaimana cara menyampaikan. Nah, kita yang dewasa kan sudah paham, kita udah belajar kan, baik belajar dari di televisi bagaimana, lewat kita baca-baca berita di handphone juga gitu. Nah, terus yang berikutnya Mbak Yanti, komunikasi harus tetap saling dijaga. Apapun itu, hal kecil apapun itu harus dijaga. Karena kalau komunikasinya udah kurang, ya balik lagi hal yang sepele sebenarnya akan menjadi hal yang besar. Seperti kata Mbak Mutia tadi, sebenarnya kan dia pengen ngomong, cuman karena timingnya nggak tepat gitu, nggak pas. Mungkin udah dikasih tahu nih, saya mau bicara nih, saya mau ngomong, tapi ternyata nggak jadi. Nah, itu kan sebenarnya itu mungkin menurut pasangan kita sepele gitu. Betul. Kan. Nah, harus dikomunikasikan lagi gitu, bicarakan lagi gitu Mbak Yanti. Baik, Mbak Sari, terima kasih edukasi dan pencerahannya. Mungkin di sini secara garis besarnya atau mania dan masyarakat Kota Padang Panjang ya, kita mungkin lebih masuk ke segi sosial ya, karena memang ini banyak dari sosial masyarakatnya umum kita melihatnya bahwasanya yang disampaikan oleh Astuti di 10 foto tadi, Pak Bambang, juga Ezi tadi di Tanah Hitam, dan Meli tadi di Kebun Skolos ya Pak ya. Dia tidak merasa nyaman dengan mertuanya, terus dia tidak bertegur sapa dengan ayahnya karena hal sepele ya, tentang penempatan barang sehingga dia berserakan di rumah. Terus
menyikapi suaminya yang gatel ya, udah di rumah udah ada tapi di luar nampak juga, atau ditutup aja matanya Pak? Silakan Pak Bambang. Saya pakai bahasa simpel atau gimana ya? Kalau bahasa simpelnya, kalau memang istri tahu suaminya gatal, tolong garukin aja. Ya kan? Tapi kan namanya, tapi intinya di sini mungkin suami istri mungkin membiarkan atau sayang, nggak tahu juga Pak. Jadi kita bicara sebab. Kita nggak ada terputus satu bagian ke bagian lain. Ini yang dikatakan hubungan kausal. Ya. Kalau memang sudah tipikal dalam konteks itu adalah karakter seorang laki-laki yang gatal tadi, maka usahakan, ya kan? Bagaimana istri tadi mencoba memberikan kepada suaminya sinyal, atau katakanlah kita ajak dia untuk bisa lebih banyak dia memahami agama gitu, dan ke pengajian seperti itu. Karena itu yang nanti gatalnya jadi berkurang gitu. Kalau dia sudah jadi karakter ya. Nah, tetapi ada juga laki-laki ini gatal disebabkan dari hal-hal tertentu. Contoh ketidakmesraan istri, ya, yang sebenarnya kemesraan itu diinginkan dapat dari rumah, tapi nggak dapat sudah berbulan, bertahun, bahkan berpuluh tahun, nggak dapat kan? Akhirnya minta tolong garuk sama orang lain, gitu kan? Bisa jadi karena ketidakhangatan tadi, ya kan? Yang saya sampaikan tadi, tidak hangat dia, gitu. Apapun jadi kaku di rumah tuh, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ada hubungan dengan kemampuan pasangan kita itu untuk membangun sebuah konsep semangat. Jadi saya lihat di lingkungan kita saja banyak yang kita lihat ini orangnya bersama semangat kerja, ini orangnya semangat berbicara, ya kan? Tapi ada orang ini tertentu kalau dia pembicaraannya mungkin sesuatu yang tidak menarik bagi dia tidak bersemangat, ya kan? Tapi kalau menarik bagi dia bersemangat. Tapi gimana membuat suami kita bersemangat dalam setiap saat? Berbicara, menasihati, memperhatikan, sampai pada yang dikatakan tadi, bersemangat menggali informasi tentang apa sih yang dibutuhkan istrinya, ya kan? Nah, jadi ada satu prinsip dasar di Minangkabau khususnya, secara umum ya Indonesia, ya, bahwa raso dibawa naik, pareso dibawa turun, ya kan? Kalau suami sudah mendasari dirinya pareso dibawa naik, pasti dia ngerti apa yang dirasakan istrinya. Ya kan? Pasti dia mau mencari tahu apa sih yang dirasakan oleh istrinya, ya kan? Tapi kalau raso sudah tidak ada, dia nggak mau tahu soal istrinya. Sekalipun istrinya udah nangis, dia nggak mau tahu, ya kan? Nah, apalagi bagian-bagian hal yang sifatnya mungkin lebih tersusun rapi, tersimpan rapi oleh istri, yang istri sembunyikan, ya kan? Sedangkan yang dikeluarkan oleh istrinya saja ditampakkan tidak mengerti dia, apalagi yang disimpan di dalam hatinya, seperti ini kan. Nah, oleh karena itu pareso itu lebih cenderung dia input output, ya kan. Kita rasakan orang lain balikin ke kita sendiri, ya kan. Gimana rasanya, ini nggak enak gitu, ya kan. Jadi buat istri kita bersemangat untuk berdiskusi, semangat untuk menyampaikan masalah, dan istri juga buat suami semangat untuk menanggapi. Jangan nanti istri bertanya, tetapi sesungguhnya dia bertanya hanya sekedar saja, tidak berniat untuk menggali informasi yang sebenarnya. Jadi kepalsuan pertanyaan istri juga akan masuk dalam ranah batin seorang suami, sehingga suami tidak akan menjawab dengan sempurna, ya kan? Bahkan mungkin saya katakan tadi, jawaban suami bisa ketus gitu. Kenapa? Dia butuh ketulusan bertanya. Nah, bisa saja saya lihat misalnya istri saya main HP, sedang saya bicara, saya bilang secara bergurau, saya hari ini cinta saya setengah kepada kamu, ya kan? Lalu istri bertanya, loh kok gitu mas? Kalau dia emosional dia marah langsung. Ah, ini bukti ada orang lain kan, katanya, ya kan? Tapi dia tidak pernah feedback ke dirinya sendiri, ya kan? Bahwa kenapa mas ngomong kayak gitu? Ya kenapa tidak, ya kan? Hari ini kamu melayani aku setengah hati juga, setengahnya ke HP, seperti itu kan, seperti itu, ya kan? Nah, jadi ini bisa kita main-mainkan peran-peran seperti itu. Jadi kalau kita ingin dimengerti, ya mengerti orang lain. Nah, suami yang ingin mengerti istri, mudah-mudahan istrinya mengerti dia. Istri yang ingin mengerti suami, mudah-mudahan suaminya mengerti dia. Jadi rasoko saya sering kali membuktikan Bu Yanti, dimanapun saya berada, sering. Akhirnya banyak persoalan hidup, iri, dengki, sakit hati, semuanya tuduh menuduh, ya kan? Salah sangka itu bermula dari kita tidak menanamkan prinsip bahwa raso dibawa naik, preso dibawa turun.
sakit nggak sama orang lain, sakit sama kita. Ya kan, kemudian apa yang kita rasakan? Bagian yang menyangkut masalah batinnya. Ya kan, ini gimana ya istri saya begini, ya kan? Saya udah seminggu tidak balik misalnya, ya kan? Tidak pulang cepat misalnya. Istri jadi kesepian kan? Iya. Saya sangkutkan sekali dengan pertanyaan itu. Ya kan? Sebenarnya siapakah istri yang kesepian itu? Istri yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itulah istri yang kesepian. Ya kan? Betul. Lalu kalau kita bermain dengan trik, siapakah istri yang kesepian? Suami istri yang tidak ditelepon-telepon suaminya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah kesepian bagi istri. Karena apa? Seorang laki-laki itu keluar rumah, dia mencari keramaian. Tetapi sesungguhnya dia sedang memperjuangkan nafkah. Iya. Ya kan? Tekanan dan rintangan banyak. Istri setelah ditinggalkan suami kan di rumah saja. Iya. Dengan anak-anak. Kalau anaknya udah sekolah, dia kesepian sendiri. Iya. Ya kan? Ini sebuah situasi yang mungkin dikatakan boleh dikatakan kodrat, ya. Kenapa? Tidak bisa menghindar dari situasi itu, ya kan? Apalagi suaminya sudah memberikan tanggung jawab total bahwa kamu tidak boleh keluar selama saya pergi. Artinya dia harus melingkar di rumah itu terus, ya kan? Berjalan dari arah timur ke barat, selatan. Nah, bagaimana supaya dia tidak merasa pusing dan kesepian di sana? Ya, seperti media sosial sekarang membantu sekali. Telepon, halo Adinda sayang, ya kan? Hari ini aku nyatakan aku sayang sama kamu, ya kan? Karena apa? Aku tahu dirimu sedang merindukan aku, seperti itu kan? Nah sekarang aku rindumu buktikan nanti. Dengan cara apa? Udah aja. Tolong masakin sambal ini ya. Akhirnya dia punya kegiatan, Iya, ya kan? betul. Akhirnya dia punya kegiatan. Tapi kalau istri digitukan suami, malas kerja, ini persoalan istrinya, bukan persoalan suaminya, ya kan? Persoalan kenapa dia tidak mau membangun kesepiannya, ya kan? Mengurangi kesepiannya dengan selera kulinernya, Iya, ya kan? betul. Walaupun tidak mahal itu, jangan pikir itu mahal loh, ya, gitu kan? Tidak, lakukan sesederhana mungkin, ya kan? Yang mana bisa? Mungkin sayur ini pikirin nyayur aja habis 3 jam, ya kan? Runtiah, istilah bahasa runtiah lado, runtiah toge ini segala macam habis 3 jam. Artinya ada 2 masakan yang membuat suaminya nanti pulang, ya kan? Langsung dipersiapkan makanan atau apapun. Dan dia tidak merasa kesepian. Kenapa? Ada pekerjaan yang seperti disampaikan oleh Mbak Mutia tadi, bahwa itu adalah ibadah jangka panjang, yang sangat panjang sekali. Jadi setiap dia meruntiah lado, ya, pahala, jangan pikir tidak. Ya kan? Setiap dia memikirkan nih, sambal ini harus enak untuk suami saya nih, ya kan? Itu pahala. Jadi itu yang kita katakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasakan, apapun tindakannya, itu pahala buat dia, seorang wanita. Tapi kalau udah saya kesepian, Facebook, ini kan udah lama banget nggak ketemu nih. Saya coba chat ya, masuk langsung chatnya, hai, aku rindu sebagai temanmu, ya kan? Hari ini dia mengatakan aku rindu sebagai temanmu. 1 minggu lagi aku rindu sebagai pacarmu. Ya kan? Ingat, saya punya suami, ya kan? Kita libas saja pagarnya, ya kan? Bisa pagar betis orang dilanggar, ya kan? Karena apa? Wanita juga, ya kan? Dia akan mampu melanggar pagar etisnya sendiri. Ya kan? Sehingga apa? Karena apa? Ada ranah yang membuat hatinya mampu melakukan pemberontakan, ya kan? Oleh karena itu saya pernah menggunakan istilah laki-laki itu hatinya seperti tanah, ya kan? Seperti tanah, apapun bisa ditumbuhkan di situ, Iya, ya kan? betul. Kalau ini sekaligus silahkan persepsikan sendiri, Iya. tapi ini saya menggiring dengan ilustrasi, saya tidak memutuskan, ya kan? Kalau dia seperti tanah, saya tanam pohon satu, pasti cuman satu aja saya tanam pohon atau bunga, ya, atau apa? Saya inginkan jadikan ini taman, apakah taman obat, ya, herbal di dalamnya. Saya tanya ke Bu Yanti sebagai sosok wanita, saya tanya ke kawan saya yang laki-laki, saya tanya ke seluruh orang, pasti komentar tentang ladang saya, hati saya. Kenapa cuma satu bunga? Kenapa cuma satu pohon? Tanam pohon lain, tanam bunga lain, ya kan? Kawan-kawan akan seluruhnya akan komentar bahwa kenapa nggak ditanami dengan bunga lain? Artinya apa? Sesuatu yang sifat tanah, apapun bisa tumbuh di hati laki-laki itu, ya kan? Bisa tumbuh, ya kan? Kalau istri menumbuhkan kebencian, dia bisa tumbuh. Kalau istri tidak menumbuhkan kasih sayang, dia juga tidak akan tumbuh. Nah, begitu juga akan hadirlah orang lain, ya kan? Akan hadirlah orang lain. Sehingga apa? Ya, laki-laki itu pun dibuka peluang oleh Allah, ya kan? Akhirnya, ya kan? Dengan bahasa seperti tanah tadi, bolehkan untuk berpoligami, ya kan? Itu jelas itu konteksnya. Tetapi asbabun nuzulnya harus dipahami, ya. Asbabun nuzulnya kan ini diperuntukkan untuk mengurangi orang yang kawin waktu itu. Di zaman-zaman itu lebih dari 4, ya kan? Nah, tetapi secara otomatis juga mengisyaratkan bahwa 1, 2, 3, 4 itu boleh. Nah, itu. Jadi kalau nggak ingin tumbuh taman lain, tapi sebenarnya itu
juga gimana ya, nggak logis dan logis gitu, ya kan? Kalau seorang wanita melarang suami, tapi yang disebut gatal dalam konteks negatif tadi, ya kan? Ini perlu diperbaiki dengan cara memahami keagamaannya sendiri, Betul. ya kan? Nah, jadi tidak ada istilah apa Bu Yanti, apa namanya, selingkuh, ya. Kalau misalnya dia punya suami yang di rumah apa gitu, nggak ada gitu. Paling-paling kalaupun iya tuh pikirannya aja yang berjalan kian kemari. Tapi kalau dia udah laksanakan itu hati-hati. Ada bisa jadi sebab dari rumah itu sendiri, Betul, ya betul. seperti itu. Nah, jadi oleh karena itulah Bu Yanti, kan kita seperti yang sampaikan tadi, ilmu itu membuat kita semakin terang. Saya lihat kaca ini, saya tidak bisa mengerti apa yang ada di belakang ruangan Bu Yanti. Tapi satu ilmu yang saya dapatkan akhirnya menghapus debu yang ada di situ satu. Dan satu ilmu itu bisa rinciannya banyak, misalnya tentang ilmu sosiologi, ya kan? Di situ dipelajari tentang siapa manusia, dan kemudian dipelajari latar belakang manusia. Di situ dikenal juga dihubungkan dengan ilmu psikologi. Kenapa manusia ada yang emosi, ada manusia yang jujur, ada yang sabar. Kenapa? Semakin terang, sehingga saya bisa memahami setiap bagian kehidupan, termasuk istri saya sendiri misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, jadi jangan katakan kesepian itu ya menjadi sebuah alasan pembenar untuk menyatakan diri bahwa saya wajar loh kenal sama cowok kawan saya dulu, kan itu kan kawan saya. Iya. Alasan benar yang enggak, alasan pembenar yang sebenarnya tidak benar-benar gitu, ya kan? Jadi wanita hari ini yang mengisi hatinya dengan konsep modernisasi, yang katanya wanita hari ini harus seperti ini, ya kan? Tetap koridornya tidak boleh melanggar agama, ya. Tamu itu bukan yang datang ke rumah kita saja, tapi juga yang datang ke hati kita. Iya, Ya kan? iya. Jangan ilustrasinya cuma datang ke rumah. Jadi hati wanita itu seperti laut. Seperti laut. Apapun kotoran yang masuk ke laut diusir keluar. Diusir keluar. Laki-laki lain yang ingin menyematkan hatinya di hati wanita yang sudah telah bersuami, dia oper ke tepi pantai, dia buang itu. Iya, Ya? iya, iya. Dia hanya menumbuhkan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya, ya kan? Tapi tidak memberi peluang kepada siapapun, ya kan? Dia berfungsi sebagai laut, akan diusir terus kotoran-kotoran itu. Tapi hari ini kita tidak bicara seperti itu. Kenapa? Realitanya berubah, ya kan? Fenomenalnya berubah. Persoalan kita hari ini adalah persoalan tidak mampu menghadapi perubahan, Iya, betul. ya kan? Nah, seperti itu. Baik, Mbak Mutia sedikit, Mbak Mutia, ya. Bentar lagi kita akan mendengarkan azan zuhur juga untuk Kota Padang Panjang dan sekitarnya ya. Sedikit kita sebelum ngambil kesimpulan. Ini dari dua pertanyaan lagi yang saya ambil di sini adalah dia tidak merasa nyaman di rumah tangganya ya, karena mertuanya sering bertanya kapan hamil, kapan punya anak. Oh, iya. Jadi kalau misalnya tentang ayah yang tidak yang menyepelekan sesuatu, tidak memberantakan rumah, ini mungkin kepada peraturan lagi ya Pak ya. Ya, mungkin di sini kita banyak saat ini Mbak Mutia, perempuan mungkin merasa minder atau merasa apa karena di sini juga tidak dukung oleh suaminya yang membela dia. Bahwasanya sang mertua bertanya, kok Alunnya punya anak lagi? Silakan Mbak Mutia. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Mungkin gini Mbak Yanti ya. Tadi juga ada sampai pertanyaannya, bahkan ada kata-kata yang mungkin sudah sangat-sangat menyayat hati, yaitu ketika kalau seandainya tidak juga disuruhnya anaknya babini ke yang lain gitu. Mungkin pertama saya mungkin akan mengatakan ini kepada mertua di luar sana dulu. Jadi kita nggak langsung koreksi mertua si kakak ini saja gitu ya, tapi juga semuanya bapak ibu yang mungkin mempunyai anak laki-laki gitu ya. Kita nggak bisa 100% menyalahkan, apalagi masalah turunan. Itu semata-mata hanya gara-gara dia nggak punya turunan berarti dia tidak baik, berarti dia jelek perilakunya, berarti dia tidak bagus dan segala macam. Itu tidak. Sama-sama kita malah kasih support system. Apalagi tinggalnya di rumah si keluarga, mungkin tinggalnya di rumah si keluarga laki-laki misalnya kan, dia sudah berani untuk keluar dari rumahnya, datang ke rumah kita dengan tujuan baik. Dia akan memberikan apapun yang ada pada dirinya untuk kita di rumah. Jadi jangan pakai sanggahan kata-kata yang kalau kamu nggak punya anak, kamu nggak akan jadi menantu saya lagi gitu, ibaratnya gitu ya. Kalau menurut saya stop untuk seperti itu. Karena pertama benar kata si kakak tadi, saya belum ada rezekinya. Yang kedua,
untuk perasaan yang masalah anak dan turunan itu sensitif Mbak Yanti, sangat sensitif. Saya aja waktu itu 1 bulan baru nikah udah ditanyain, udah belum? Udah ngisi belum 1 bulan? Aduh, saya bingung mau jawabnya seperti apa. Seolah Usaha gitu. Usaha. Tapi rezekinya lun gitu kan. Tapi baru 1 bulan menikah. Kadang saya cerita sama suami saya ketawa-ketawa di rumah. Baru 1 bulan gitu kan. Nikmati aja. Karena ada support system yang lain. Tapi di sini kondisinya si kakak tadi punya mertua, saya nggak saya apa ya? Intinya nggak menyalahin mertua-mertua di luar sana. Saya yakin banyak mertua di sini yang sangat pengertian di zaman sekarang. Menurut saya, nggak semuanya yang kita pikirkan semua mertua itu buruk. Itu yang harus kita pikirkan. Bagi anak-anak muda atau kakak atau adik yang mau berkeluarga, jangan pikirkan naif dulu. Oh, saya nanti kalau punya mertua pasti kayak kakak ini nih. Mertua saya kan orangnya perfect. Saya harus seperti apa, bla bla bla. Jangan pikirkan itu dulu. Sayangi mereka dulu. Konsep kita awal nikah dulu gimana? Sayangi dia. Karena suami kita besar gara-gara dia. Jangan pikirkan oh dia pengertiannya cuma, kan tadi ada yang dibahas juga. Dia cuma fokus sama keluarga pasangannya saja. Dia nggak fokus sama anak dan istrinya. Kita lihat dulu waktunya seperti apa. Kan nggak setiap hari. Apakah dia tidurnya di rumah mertuanya, apa di rumah mertuanya? Kalau tidur kan kita bisa ngomong, kita bisa ngobrol. Kasih tahu, anak-anak juga butuh bapaknya, saya juga butuh suami saya, kasih tahu. Mungkin dia tahu gitu. Tapi kalau kita nggak ngomong, nggak akan ketemu titik masalahnya. Intinya tetap komunikasi. Nah seperti tadi Mbak Yanti, saya bahas lagi balik. Apalagi sensitif dengan yang namanya turunan. Kalau kita semuanya seperti itu ya, nggak ada lingkungan sosial yang mendukung, itu kebeban mentalnya Mbak Yanti, itu bahaya. Bisa-bisa dia nggak punya anak gara-gara mulutnya. Iya, betul. Bukan gara-gara kondisi kesehatannya, tapi mentalnya. Karena sudah dijudge duluan, kamu nggak punya turunan, udah 4 tahun, 5 tahun, kok orang 14 tahun damai-damai aja. Ada kok orang yang lebih. Dan saya juga kasih support ke si mbaknya, Mbak jangan pusingkan itu dulu. Yuk komunikasi sama suaminya, cerita apa yang ada dalam hati, jangan dipendam sendiri. Itu pedih loh kalau seandainya dikasih tahu, apalagi kata-katanya udah seperti itu. Kalau kamu nggak menghasilkan anak juga, saya cari anak saya cariin istri baru. Itu nggak ada kata-kata lain, itu menurut saya sangat-sangat sakit. Saya berani ninggalin keluarga saya, hak saya pindah ke anak ibu. Dengan teganya ibu bilang seperti itu nggak gampang, benar nggak Pak? Nggak segampang itu saya ninggalin orang tua saya. Saya kalau udah cerita seperti itu kayak saya kesal dengan keputusan suaminya mau menikahi saya gitu. Suaminya mau menikahi mbak tadi gitu. Seharusnya nggak seperti itu. Kok pun nggak bisa melawan orang tuanya di bilik lain. Sabar ya dek, sabar ya. Mungkin kita belum ada rezekinya, tapi insya Allah ketika Allah mengizinkan, kita nggak ada yang tahu. Banyak kok pelajaran yang dari sana. Jangan terfokus hanya dengan kata-kata. Kok pun masih di komentar lagi ya Pak. Tadi saya juga ada bahas sama Pak Ju. Kalaupun misalnya masih tetap dengan hal-hal yang merongrong, itu sebenarnya lebih ke mental. Bisa jadi mbaknya nggak bisa mah gara-gara mulut yang saya sampaikan tadi. Yuk pisah dulu sejenak, berdua dulu quality time sama suaminya, pisah dulu dari orang tuanya. Bukan kita mengajarkan dia jahat pada orang tuanya, tidak, tapi memantaskan pikirannya dulu biar dia menikmati masa-masa berduanya, cerianya, ketawanya, nangisnya, marahnya, daripada kita ikut nimbrung di situ. Pisah dulu. Kalau menurut saya lebih suka, ya yuk kita berdua dulu, kita diskusiin, kita ketawa bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Kalaupun aduh gimana saya nggak bisa tinggal karena orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain lagi atau bla 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 dan segala macam, kitanya yang kita koreksi. Oke, diskusi lagi tentang apa kemauan kita ke suami kita. Itu intinya tetap komunikasi menurut saya Mbak Yanti. Dan apa ya, bagi baik itu ibu mertua di luar sana, saya yakin banyak orang yang luar biasa. Saya juga punya mertua Mbak Yanti, jadi saya ngerasain gimana ada ipar ya, belum ada ipar yang ikut ngomentarin, belum ada ibu yang seperti ini bla bla bla. Tapi yakinlah, mungkin kita masih berpositif thinking Mbak Yanti, mungkin ada hal yang dipikirkan. Saya sudah setua ini, mungkin belum ada cucu, bisa jadi, atau hal-hal yang mungkin dia takuti gitu. Tapi saya berharap mudah-mudahan Mbak masalah ini cepat selesai. Intinya apa? Kembali ke diri kita masing-masing Mbak. Menurut saya kuatkan kita dulu, komunikasi dengan suami itu yang paling penting.
kalaupun misalnya kita, karena kata-katanya menurut saya sudah sangat menyayat hati, jadi harus komunikasi. Karena kita nggak enak kalau mau ngelawan mertua. Iya, Berarti betul. Mbak, menurut saya Mbak itu masih legowo, menurut saya masih dia terima. Tapi intinya saya mau cerita ke siapa, suami saya nggak pernah bela, bukan nggak pernah bela, yuk cerita. Iya. Saya yakin dengan cerita mungkin suami Mbak paham, karena cowok itu kalau ada dua sumber dia nggak akan dengar kedua-duanya, tapi salah satu. Jadi lebih baik di saat momen yang tepat ngobrol bareng-bareng. Baik. Mungkin itu Mbak Yanti. Baik. Sedikit Ben, Iya. ini penting ya, sebelum kawan-kawan yang lain melanjutkan, jangan salah ya, itu kan baru kerangka masalah. Yang disebut kasus nanti adalah kesalahan memutuskan. Nah, jadi si wanita tadi siapa namanya? Meli. Meli harus diskusi terbuka dengan suami untuk cek kesehatan. Yap. Siapa sih sebenarnya yang bermasalah, sehingga si bapaknya nggak salah memutuskan nanti. Kalau ketahuan misalnya suaminya yang bermasalah, ya bagaimana caranya menyampaikan ke bapak dari suami itu supaya dia mengerti ternyata anaknya yang bermasalah gitu. Iya. Jadi supaya dia merasa bersalah telah pernah menyampaikan, menyuruh anaknya menikah dengan orang lain. Nah, kalau misalnya memang si Melinya yang bermasalah, gimana juga caranya supaya tetap diterima gitu. Ya, sehingga kalau sebenarnya ini masalahnya kan kok cara saja. Iya, Kalau betul. suami mampu mempertimbangkan persoalan ini dan berjuang untuk sama-sama menyelesaikan persoalan ini, apakah ke sistem kemedisan atau mungkin yang lain gitu kan. Ya mudah-mudahan setahun 2 tahun dapat rezeki kan. Hanya saja sebagai seorang bapak sebenarnya kan ada ketakutan juga, ya kan? Takut punya cucu nggak saya nih sama ini, gitu kan? Iya. Sementara kerinduannya sudah dalam, apalagi kalau dihubungkan dengan usianya. Iya. Jangan-jangan mas sakit mati saya belum punya cucu nih, seperti itu yang mendorong dia ingin melakukan intervensi terhadap masalah itu, mungkin salah satu seperti itu. Demikian. Baik. Dan Tomani serta masyarakat Kota Padang Panjang, kita keluarga besar Top FM dan LK3 Rauda juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah ya. Sudah masuk waktunya. Dan mungkin di sini kita langsung aja ambil kesimpulan ya Pak ya, untuk dialog kita hari ini. Silakan Pak Bambang. Mungkin catatan cerita sudah kita sampaikan, saya numpang aja nih, diwakilkan aja kesimpulan sama kawan-kawan. Boleh, boleh. Baik Pak Jup. Ya, terima kasih. Dalam rumah tangga tentu banyak masalah-masalah. Untuk itu hadapilah masalah ya, dengan tenang dan sabar, banyak berdoa dan sering-seringlah berkomunikasi, terutama berkomunikasi dengan Allah, dengan sholat tahajud dan sholat duha, dan carilah tempat berkomunikasi dengan konseling yang baik, yaitu teman yang mengerti dengan kita atau di LK3. Baik, Demikian. terima kasih Pak Jup. Mbak Riri? Dalam setiap permasalahan rumah tangga itu tentunya kita harus mencari sebuah solusi yang baik, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal tersebut. Oleh karena itu banyak-banyaklah belajar agar kita memperoleh hal-hal positif untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian lakukanlah introspeksi diri dan perbaiki diri untuk kedepannya. Baik. Mbak Sari? Terima kasih Mbak Yanti. Itu sama Mbak Yanti ya. Yuk kita sama-sama belajar lagi. Nggak ada salahnya kita menambah ilmu dari siapapun, tapi tolong cari yang tepat. Nah, karena balik lagi ke tujuan awal pernikahan, kita ingin membangun rumah tangga yang seperti apa. Betul. Nggak ada salahnya menambah ilmu dari manapun, selagi Baik. itu yang bermanfaat, yang positif untuk kita dan juga untuk kebaikan keluarga kita. Baik. Mbak Mutia? Oke. Yang namanya masalah itu pasti ada Mbak Yanti. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Masing-masing kita punya masalah yang sama, tapi punya cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya, jangan berdiri di masalah, tapi berdirilah di solusi. Karena itu jalannya. Jangan memperbanyak atau memperbesarkan masalah, tapi cari caranya supaya ini cepat kelar dan semakin kecil. Terima kasih Mbak Yanti. Baik ya, berdirilah di solusi, jangan di masalah ya. Kalau di masalah nanti nambah banyak jadinya. Tokonya ada masyarakat Kota Padang Panjang, demikianlah dialog kita hari ini ya. Sebenarnya intinya kalau melihat dari situasi ya, berpikiran positif ya. Semua yang terjadi dalam rumah tangga itu kalau sudah berpikiran positif ya Pak Bambang, akan selesai dan akan terselesaikan. Satu lagi, kalau seandainya kita ya, para ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana, gali selalu ilmu dan ilmu, karena memang ilmu inilah yang akan menyelesaikan semuanya. Kalau tidak ya
kacau lah ya Pak ya. Baik, salah-salah kata dalam penyampaian ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi juga bagi Topania dan masyarakat, edukasi yang bermanfaat untuk Topania dan masyarakat Kota Padang Panjang. Kita undur diri dari dialog hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami Pak